Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1701. Publik S***. Naga berkepala 3 itu secara alami menantang dan bahkan berencana untuk melawan Ling Han. Tapi Ling Han hanya melepaskan auranya sedikit dan binatang surgawi ini langsung ketakutan keluar dari akalnya. Itu dengan patuh menjadi tunggangan mereka. Tidak ada satu jalan setapak yang menuju ke kastil, melainkan 5. Ketika Ling Han menyetir gerbong dan tiba, dia melihat bahwa sudah ada banyak sekali gerbong yang diparkir di sana. Mereka ada dalam berbagai bentuk dan ukuran, dan jumlahnya sangat banyak. Sejumlah besar orang belum masuk ke dalam kastil, melainkan berdiri di sini, seolah-olah mereka sedang menunggu yang lain. Saudara Tong Lin ada di sini. Ketika mereka melihat kereta mendekat, 3 pria segera datang. Mereka adalah sahabat Tong Lin, dan bisa juga disebut gengnya. Karena kekuatan klan mereka tidak sekuat Tong Clan, Tong Lin juga pemimpin mereka. Ketika mereka melihat bahwa Ling Han yang mengemudikan gerbong itu, mereka merasa penasaran. Kapan kereta naga membutuhkan kusir? Naga berkepala 3 sudah lama mendapatkan kecerdasan, jadi apakah masih membutuhkan seseorang untuk mengemudikannya? Lebih jauh lagi, kusir ini sebenarnya hanyalah orang suci yang agung. Tingkat kultivasinya agak terlalu rendah, bukan? Tidak peduli apa, itu seharusnya menjadi Saint King setidaknya. Dan di bawah mata mereka, Ling Han membuka pintu kereta, mengundang istrinya untuk turun. Karena permaisuri sudah menjadi pusat perhatian, dia memutuskan untuk menjadi latar belakang. Hari ini, dia ada di sini untuk menjebak istrinya. Permaisuri keluar. Sosoknya tinggi dan ramping, sehingga kepalanya hampir bisa menyentuh bagian atas pintu kereta. Dia mengenakan rok emas yang ditenun dari bahan suci kelas tertinggi. Bahan-bahannya berasal dari sarang bandit gunung, dan secara alami Ling Han yang dengan tergesa-gesa membuatnya dalam beberapa hari terakhir. Sikapnya tidak tertandingi sejak awal, dan ditambah dengan jubah berharga Saint Grade ini, dia segera menjadi pusat perhatian dari seluruh area. Kerudung di wajahnya juga menambahkan beberapa misteri pada kepribadiannya, mengisi orang lain dengan keinginan tanpa akhir untuk melihat sekilas wajah aslinya. Terkesiap, saudara Tong Lin benar-benar beruntung dengan wanita untuk benar-benar mendapatkan kecantikan yang begitu indah. Kamu belum melihat wajahnya, jadi bagaimana kamu tahu bahwa dia sangat cantik? Dengan sikap seperti ini, dan sosok seperti ini, jika dia tidak cantik-cantik, aku akan memotong kepalaku sendiri untuk menjadi bola untukmu. Ketiga pria itu semuanya menunjukkan ekspresi terkejut, dan tidak bisa menahan untuk tidak berbisik di antara mereka sendiri. Orang lain di sekitarnya juga sama. Sikap permaisuri benar-benar terlalu kuat, dia bisa menjadi pusat perhatian dimanapun dan kapanpun. Dengan dia di sana, semua wanita lain hanya akan menjadi latar belakang murni, dan sangat pucat jika dibandingkan. Dia adalah Luan Xing, super jenius yang menyalakan 92 lubang dengan satu serangan kemarin. Aku pernah mendengar namanya. Tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa sikapnya akan begitu mempesona. Dia pasti putri suci dari sekte besar. Atau bagaimana lagi dia bisa memiliki bakat, kekuatan, dan sikap alami yang menakjubkan, aneh. Ini jelas kereta Tong Clan. Dengan kekuatan Tong Clan, bagaimana mungkin mereka bisa membuat hubungan dengannya? Semua orang bingung. Tidak lebih dari selusin orang yang telah lulus ujian kekuatan pilar berlubang. Tetapi Chang Sun Liang juga mengundang generasi muda dari berbagai kekuatan kota bulan hitam. Jadi, ada banyak yang berkumpul di sini. Semua orang tahu orang lain, dan meskipun bakat alami Tong Lin dalam kultivasi tidak terlalu buruk dibandingkan dengan permaisuri, dia bahkan tidak layak untuk mengikat tali sepatunya, dan klan Tong jauh dari cukup untuk membuat hubungan dengan yang besar. Sekte. Ada yang aneh dengan masalah ini.
Ling Han menyeringai, dan sifat nakal itu membara. Siapa yang memintanya berteman dengan anjing hitam besar itu? Dia terbatuk dan berkata, izinkan saya memberi penjelasan kepada semua orang. Kami bertemu Tong Lin dalam perjalanan ke sini. Tetapi Tong Lin pergi ke semak-semak dengan teman wanitanya secara spontan, dan mengizinkan kami untuk memiliki keretanya, mengatakan bahwa tidak perlu khawatir, dan bahwa dia akan segera tiba. Tingkah spontan, pergi ke semak-semak dengan teman wanitanya, semua orang memasang ekspresi aneh. Mungkinkah hasrat seksual Tong Lin tiba-tiba melonjak, dan dia tidak bisa membantu tetapi ingin segera memuaskannya? Itu tidak benar. Bahkan jika dia ingin melakukan itu, bukankah lebih baik di dalam gerbong? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Tak satu pun dari gerbong mereka biasa, dan mereka memiliki formasi pelindung. Mereka bahkan bisa memblokir serangan yang kuat, jadi tahan guncangan dan kedap suara bahkan lebih mudah. Siapa tahu, mungkin Tong Lin suka melakukannya di luar ruangan, kemungkinan ditemukan kapan saja, merasakan hubungan cinta rahasia. Ini bukan ide yang buruk. Saya harus mencobanya kapan-kapan. Simenda, kamu terus menatap istri orang lain. Apakah kamu tidak takut akan karma? Berita ini lebih eksplosif. Semua orang tidak bisa menahan perasaan keinginan mereka untuk gosip membara, dan menjadi orang yang sibuk. Tepat pada saat ini, gerbong lain menyetir, dan seorang pria muda turun darinya dengan seorang teman wanita cantik di sisinya. Namun, dia memasang ekspresi yang sangat aneh di wajahnya, dan saat dia turun, dia buru-buru berseru, kalian tidak akan pernah bisa menebak apa yang saya lihat dalam perjalanan ke sini. Dia berhenti, sepertinya membuat semua orang dalam ketegangan, dan kemudian melanjutkan, sebenarnya ada pasangan terlarang yang terlibat dalam S*X publik, coba tebak, siapa pria itu? Sial, itu benar-benar dia, Tong Lin, semua orang menjawab. Tampaknya semua pada saat bersamaan. Pemuda dari sebelumnya linglung sejenak. Sial, jadi kalian semua sudah melihatnya. Pada awalnya, semua orang hanya skeptis. Tetapi sekarang mendengar kata-kata ini dari pemuda ini, itu setara dengan diberikan bukti kuat. Jadi meskipun mereka tidak dapat mempercayainya, mereka tidak punya pilihan lain. Cih, Tong Lin ini benar-benar tidak pilih-pilih. Dia sudah dekat dengan kastil, dan masih ingin berguling-guling di semak-semak. Jika Chang Sun Liang tahu, tingkat raja muda ini pasti akan marah. Anda benar-benar datang untuk memiliki S*X publik di wilayah saya. Seberapa besar penghinaan itu bagiku? Semua orang segera memutuskan untuk memisahkan diri dari Tong Lin. Kalau tidak, akan sangat buruk jika mereka terlibat dengan koneksi mereka dengannya. Bagaimana mungkin Chang Sun Liang, tingkat raja yang telah menarik diri dari urusan duniawi, ditakdirkan untuk memiliki masa depan yang dipenuhi dengan prospek yang tak terbatas, mudah tersinggung? Ayo, kita harus masuk. Semua orang tidak lagi tertarik untuk menyapa dan mengobrol dengan teman-teman mereka di sini lagi. Bahkan ketiga teman Tong Lin berbalik dan pergi, hanya ingin berpura-pura bahwa mereka belum pernah bertemu Tong Lin sebelumnya. Kasta itu sangat besar. Jadi, meskipun mereka jelas berada di pintu masuk utama, mereka masih menghabiskan beberapa waktu untuk masuk ke aula utama. Sudah ada deretan tabel yang sudah diatur di sini. Mejanya tidak terlalu besar, dan hanya bisa menampung 2 orang yang duduk berdampingan. Ini juga mengapa pemuda berambut merah itu mengatakan bahwa setiap orang hanya bisa membawa 1 orang pendamping. Ada sebuah plakat yang ditempatkan di setiap meja, dan sebuah nama tertulis di atasnya. Artinya sangat jelas di sini, setiap orang harus duduk sesuai dengan plakat yang sesuai. Itu bagus juga karena akan mencegah terjadinya pertengkaran. Ling Han dan Permaisuri menemukan tempat mereka. Namun, hanya nama Permaisuri yang ada di sana. Adapun Ling Han, hari ini, dia hanya ada di sana untuk ikut makan. Dia tidak peduli sama sekali, dan duduk dalam posisi bersila, memulai percakapan tenang dengan Permaisuri. Mejanya sangat rendah, jadi tidak perlu kursi. Sebaliknya, ada tikar di lantai, dan orang bisa duduk di atasnya. Setelah Ling Han duduk, dia tanpa sadar sedikit terkejut karena panas dari dalam matras masuk ke dalam tubuhnya, dan itu sebenarnya memiliki efek meningkatkan kekuatan asal. Namun, dia sekarang telah mencapai tahap puncak Great Sein,
jadi manfaat seperti itu tidak berpengaruh padanya. Seperti yang diharapkan dari seorang putra suci, bahkan apa yang dia gunakan untuk menerima tamunya adalah artikel bermutu tinggi. Segera, Ling Han merasakan keinginan untuk membawanya pulang. Ini bisa diberikan kepada Feng Po Yun dan yang lainnya. Meskipun efeknya tidak terlalu kuat, setiap sedikit dihitung. Jika mereka bisa sedikit mempercepat akumulasi kekuatan asal, mengapa tidak? Hei, coba tebak apa yang aku lihat ketika aku baru saja datang. Seseorang memanggil dengan sangat bersemangat ketika dia baru saja masuk ke aula utama. Tong Lin mengadakan S*X publik, beberapa orang segera menjawab ketidaksetujuan. Orang yang baru saja masuk langsung tertegun. Dan di sini dia berpikir bahwa dia telah menemukan berita yang sangat besar. Chapter 1702. Di mana Tong Lin? Setiap orang baru yang datang akan dengan semangat membicarakan peristiwa ledakan yang mereka saksikan, tetapi air dingin akan segera disiram ke atas mereka. Bukankah itu hanya sesuatu yang kecil seperti S*X publik? Tapi Tong Lin ini benar-benar sangat berani dalam nafsu untuk benar-benar berani memiliki S*X publik di kediaman resmi Chang Sun Liang, TSK. Dia ditakdirkan untuk mendapat masalah. Semua orang secara alami tidak bisa repot-repot membuang waktu untuknya, dan mereka semua memikirkan urusan mereka sendiri, berhubungan dengan teman-teman yang sudah lama tidak mereka temui, atau mengembangkan persahabatan baru. Kota Black Moon benar-benar terlalu besar. Biasanya, setiap orang memang jarang mendapat kesempatan untuk berkumpul bersama. Semakin banyak orang datang. Pembawa acara yang sebenarnya, Chang Sun Liang, belum muncul. Tetapi permaisuri telah menjadi pusat perhatian, semua orang berkumpul di sekitarnya terlebih dahulu untuk mendapatkan bantuannya, dan kedua untuk membuat pertanyaan rahasia tentang dari sekte besar mana permaisuri berasal. Permaisuri bahkan tidak repot-repot menanggapi, dan Ling Han lah yang menjadi juru bicaranya, mengirim semua orang yang datang. Namun, dia tidak dengan dingin menyinggung siapapun. Siapa tahu, orang-orang ini mungkin berguna di masa depan. Selain itu, mereka juga tidak menyinggung perasaan mereka, jadi apa perlunya dia menghina mereka? Tepat setelah lebih dari 1 jam berlalu, Chang Sun Liang akhirnya tiba. Kedatangan putra suci dengan seruan lembut, seluruh aula utama segera menjadi sunyi. Langkah kaki ringan terdengar, dan seorang pria muda yang mengenakan mahkota emas ungu melangkah keluar dari satu set pintu. Sosoknya lebar dan tinggi, dan matanya sangat cerah, seolah-olah itu adalah 2 matahari, dan tidak ada yang berani menatapnya. Bantalannya juga sangat kuat, terutama dalam diameter 3 kaki darinya. Auranya telah memadat, dan berubah menjadi beberapa naga sejati, phoenix sejati, dan binatang surgawi lainnya seperti kilin dan kura-kura hitam, yang tanpa henti berputar di sekelilingnya. Dan pemuda berambut merah itu berdiri di belakangnya, ekspresi fanatik di wajahnya, seolah-olah Chang Sun Liang adalah dewa, bukan manusia di matanya. Hormat kami kepada Putra Kudus, sejumlah besar juga berlutut, dan yang lainnya berdiri serta mereka mengatupkan tangan untuk menghormati. Ini adalah tingkat raja yang tak tertandingi, dengan bakat yang begitu tinggi sehingga dia menjadi yang pertama dalam kekuatan bintang 2. Dia tidak akan takut bahkan pada keajaiban yang telah keluar dari kota bintang 3, dan bisa menandingi, atau bahkan melampaui, yang terakhir. Tentu saja, baik Ling Han maupun permaisuri tidak berdiri. Dengan harga diri mereka, bagaimana mungkin mereka bisa membungkuk di pinggang seorang kultivator yang setara dengan mereka? Ini menyebabkan orang-orang di sekitarnya merasa tidak nyaman. Jika putra suci menjadi marah, apakah mereka juga akan ditindak? Bangkit, Chang Sun Liang menyatakan dengan tenang, menekan dengan tangannya, menunjukkan bahwa setiap orang dapat duduk kembali. Matanya menyapu Ling Han dan permaisuri, dan senyum melingkari bibirnya saat dia menyapanya dengan tangan terkatup. Pri Luan Xing, permaisuri bahkan tidak melihat langsung padanya, dan hanya mengangguk sedikit. Dia telah menyapanya. Sikap sombong semacam inilah yang menyebabkan semua orang sangat percaya bahwa permaisuri harus menjadi putri suci dari beberapa sekte besar. Baik kekuatan maupun bakat alamiku tidak kalah dengan milikmu, dan statusku lebih mulia, jadi aku secara alami bisa mengudara.
Chang Sun Liang bisa dikatakan sedikit ditolak, tetapi dia tampak sangat murah hati dan tersenyum, selembut angin musim semi. Ayo, saya sudah menyiapkan anggur dan makanan, jadi jangan dipesan, semuanya. Matanya menyapu massa yang berkumpul dan alisnya sedikit berkerut. Itu karena praktis semua kursi di aula utama sudah terisi, dan hanya ada satu orang yang hilang. Tong Lin. Dia sudah muncul, namun Tong Lin belum ada di sini. Dia membuat sikap yang lebih besar dari dirinya sendiri. Chang Sun Liang tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit ketidaksenangan, dan bertanya, "Di mana Tong Lin, Pu?" Beberapa orang sudah mulai minum, dan ketika mereka mendengar ini, mereka tersedak dan batuk terdengar. Apa yang sedang terjadi? Chang Sun Liang melihat ke samping. Pemuda berambut merah itu mengerti maksudnya, dan segera mengangguk hormat. Dia menuruni panggung, dan setelah beberapa pertanyaan, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat aneh. Tong Lin sebenarnya sedang melakukan S*X publik di semak-semak tepat di luar pintu masuk. Berapa tahun F*King years kamu belum melihat seorang wanita yang kamu memiliki keinginan yang begitu kuat? Pemuda berambut merah itu buru-buru kembali ke atas panggung, dan berbisik pelan di dekat telinga Chang Sun Liang. Dia bahkan belum menyelesaikan kata-katanya ketika Chang Sun Liang terlihat marah. Dia hampir membanting tangannya ke atas meja dan berdiri dengan marah. Ngan itu, Tong Lin, sebenarnya sedang melakukan S*X publik di kebunnya. Lebih jauh, itu telah menjadi fakta yang diketahui publik. Ini, bukankah ini penghinaan publik baginya? Betapa beraninya dia, tidak dapat dikatakan bahwa ketenangan Chang Sun Liang lemah. Masalah ini memang menyebalkan. Itu seperti seseorang yang dengan sengaja menjejalkannya di tempat tidurmu. Wajah siapa yang tidak akan menjadi gelap karena itu? Namun, Chang Sun Liang tidak cepat marah. Dia hanya bertindak seolah-olah dia tidak menemukan masalah ini, dan menyapa tamunya. Dia adalah putra suci, ditakdirkan untuk mewarisi posisi master sekte di masa depan, jadi dia secara alami ahli dalam membimbing suasana hati. Segera, dia membuat semua orang melupakan masalah Tong Lin, dan topik percakapan berada dalam kendalinya. Chang Sun Liang sangat tertarik pada permaisuri. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya tingkat raja muda yang mampu menyamainya. Selain itu, identitasnya sangat misterius, dan dia mungkin bisa menjadi putri suci dari sekte besar. Tanyakan saja, siapa yang tidak menyukai wanita seperti itu yang bakat alaminya menentang alam dan memiliki status yang mulia, sosok yang sempurna, dan sikap yang tak tertandingi. Bahkan jika dia tidak menunjukkan wajahnya, permaisuri telah menaklukkan hati orang yang tak terhitung banyaknya. Peri Luansing, setelah kita selesai nanti, apakah kamu tertarik belajar seni kultivasi dengan saya? Chang Sun Liang tidak dilindungi sama sekali, dan memulai serangan sengit terhadap permaisuri. Permaisuri bahkan tidak mau repot-repot memberinya rasa hormat. Jika Chang Sun Liang mengatakan bahwa dia ingin berdebat dengannya, dia mungkin lebih tertarik untuk bertarung. Ling Han tertawa, dan berkata, "Luan-luanku tidak pernah menghabiskan waktu sendirian dengan orang asing. Jika saudara Chang Sun bersikeras, saya bisa melakukannya atas namanya." "Kamu, bagaimana Anda melakukannya atas namanya?" Chang Sun Liang menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Kata-kata "Mai Luan-luan" menusuk hatinya dengan menyakitkan. Tapi apa yang bisa dilakukan? Posisi apa yang dia miliki untuk membantah perkataan Ling Han? Sebuah pikiran melintas di kepalanya, dan dia segera mendapat ide. Dia menoleh untuk melihat pemuda berambut merah, dan mengkomunikasikan pesan melalui akal surgawi. Kemudian, dia tersenyum, dan berkata, "Dalam pertemuan kami para kultivator, bagaimana mungkin kami tidak memiliki spar dan kompetisi seni bela diri?" Putra Kudus berbicara benar. Semua orang mengangguk, tentu saja tidak berani merusak rencananya. "Ling Han, aku menantangmu." Pemuda berambut merah itu segera berdiri, dan memanggil ke arah Ling Han. Ling Han terkejut. Pada awalnya, dia hanya ingin menjadi pemuda yang pendiam, memiliki makanan dan anggur, dan bertemu dengan keajaiban muda kota bulan hitam. Tetapi seseorang benar-benar ingin menantangnya. Dia tidak menunjukkan kehebatannya yang sebenarnya kemarin,
jadi yang lain mengira dia akan menjadi target yang bagus, tentu. Dia mengangguk, semua tersenyum. Cilong, jadilah serangan yang tepat. Jangan bunuh siapapun, kata Chang Sun Liang kepada pemuda berambut merah itu. Pemuda berambut merah itu mengerti. Ini adalah perintah Chang Sun Liang. Selama dia tidak membunuh siapapun, dia tidak perlu menahan apapun. Dia mengangguk, dan dengan hormat menjawab, "Ya, putra suci." Dia melompat keluar dari aula utama, dan berseru, "Ling Han, keluarlah untuk bertempur." Ling Han mengambil seteguk makanan dengan sumpitnya dan menyesap anggur terlebih dahulu. Kemudian, dia menoleh ke Permaisuri, dan berkata, "Istri, saya akan segera kembali." Permaisuri mengangguk lembut, lalu berinisiatif untuk menciumnya. Adegan ini menyebabkan semua orang hampir mati karena iri. Pada awalnya, mereka mengira Permaisuri adalah keindahan es yang dingin dan bangga. Namun mereka tidak pernah berpikir bahwa dia akan tersenyum dengan cara yang mempesona untuk seorang pria selembut sutra. Orang yang sangat beruntung ini cepat mati. Chapter 1703. Orang bodoh yang tidak beruntung. Bahkan Chang Sun Liang tidak bisa mengendalikan ekspresinya dari kegelapan, tangannya mengepal erat. Dia merasakan dorongan untuk melakukan pembunuhan. Ling Han mendorong meja menjauh, berdiri, dan perlahan berjalan keluar dari aula utama. Pada saat ini, semua orang juga berbondong-bondong membanjiri. Mereka ingin melihat secara pribadi bagaimana Ling Han akan benar-benar dipukuli dan dihancurkan, atau mereka tidak akan mampu menahan amarah ini di dalam hati mereka. Mereka akan dibakar sampai menderita luka parah jika itu yang terjadi. Permaisuri berjalan dengan ringan dan elegan. Sikapnya sangat kuat, dan tidak ada yang berani berjalan ke sekitar 9 meter darinya. Ada pengecualian. Chang Sun Liang dengan cepat berjalan ke depan, dan berjalan berdampingan dengan Permaisuri. Wajahnya menunjukkan ekspresi kaget. Kadang-kadang sebenarnya tidak perlu ada pertukaran pukulan antara elit, dan mereka akan dapat membedakan kekuatan satu sama lain saat bersentuhan dengan aura mereka. Permaisuri benar-benar sangat kuat, begitu kuat sehingga dia bahkan tidak memiliki kepastian mutlak bahwa dia bisa mengalahkannya. Ini tidak membuatnya cemburu, tetapi malah memenuhinya dengan pemujaan yang tak terbatas padanya. Bagaimana wanita biasa dan biasa bisa memenuhi syarat untuk berada di sisinya? Ini adalah wanita yang selalu dia tunggu-tunggu, pasangan yang ditakdirkannya. Ling Han dan pemuda berambut merah itu berdiri sekitar 30 meter dari satu sama lain. Struktur di Pulau Terapung ini sangat kokoh, dan sepenuhnya mampu menahan benturan yang disebabkan oleh Genesis Tie. Jadi mereka tidak perlu bertempur di langit. Semua orang dipenuhi dengan kepercayaan pada pemuda berambut merah itu. Meskipun dia hanya pelayan Chang Sun Liang, mampu menjadi pelayan Chang Sun Liang sudah cukup membuktikan kekuatannya. Bahkan jika Raja Suci biasa berlutut di tanah dan memohon, Chang Sun Liang bahkan tidak akan memberinya pandangan kedua. 3 gerakan, pemuda berambut merah itu menyatakan dengan bangga. Jika dia berusaha sekuat tenaga, dia bisa menyalakan 71 lubang di pilar berlubang, yang tidak kalah dengan banyak elit yang datang hari ini. Memberi dirinya batas 3 gerakan sudah memberi dirinya ruang tunjangan yang sangat luas. Yuan Xingping, dan Yu Jing, Bian Ze, dan yang lainnya semua melihat ke arah Ling Han. Dari segi tertentu, mereka satu kubu dengan Ling Han, jadi mereka tentu tidak berharap Ling Han akan kalah. Namun fakta bahwa Ling Han berhasil datang ke sini sepenuhnya karena hubungannya dengan Permaisuri. Jadi bagaimana orang lain bisa percaya pada kehebatan pertempurannya? Mereka berharap dia bisa menahan 3 gerakan penuh. Jika dia dikalahkan pada serangan pertama, bahkan mereka akan merasa malu. Ling Han terkekeh, dan berkata, "Karena kamu sudah mengatakan 3 gerakan, biarlah menjadi 3 gerakan." Semua orang tidak tahu apa arti kata-katanya. Hanya Permaisuri yang mengerti bahwa Ling Han hanya akan mengalahkan lawannya dengan langkah ketiga. Langkah pertama, pemuda berambut merah itu bergerak. Dia menjentikkan jarinya dari kejauhan. Boom, nyala api kecil melonjak, dan berubah menjadi anak panah yang melesat dengan cepat ke arah Ling Han dengan kecepatan yang sangat cepat. Garis darah suku naga mengalir di nadinya. Secara alami,
Dia ahli dalam menggunakan api. Kekuatan panah api ini sangat menakutkan. Ling Han tersenyum tipis dan menghembuskan nafas ke arah panah yang membara itu. Dengan letupan, panah berapi itu telah padam. Dia berkata, "Hari ini bukan ulang tahun saya, jadi tidak perlu membuat saya meniup lilin." Ya, semua orang juga terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa kekuatan Ling Han sebenarnya sangat kuat, mampu memadamkan serangan pria berambut merah itu dengan satu serangan, yang sulit dipercaya atau diterima. Pemuda berambut merah itu juga sedikit tertegun, tapi tidak terlalu memikirkannya. Serangan pertama hanyalah sebuah probe. Dia membentuk tangannya menjadi cakar, dan berkata, "Kalau begitu, lakukan serangan kedua." Boom! Aura yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya, dan tulang punggungnya menonjol seolah-olah itu telah menjadi naga raksasa. Cakar geram naga surgawi, dia bergerak, kedua tangannya menekan. Segera, banyak sisik naga menutupi mereka, dan itu telah menjadi cakar naga. Mereka sepanjang 15 meter saat mereka menebas ke arah Ling Han. Naga sejati akan melayang di atas 9 surga, dan dipuji sebagai binatang surgawi terkuat. Ini bukan hanya sekedar kata-kata. Berbagai pola dao hebat muncul di cakar naganya, dan kekuatan regulation disalurkan melalui mereka. Jadi hanya dengan melihatnya saja akan membuat hati siapapun bergetar. Pemuda ini, dimanapun dia berada, bisa disebut ajaib, tapi dia hanya pelayan Changsun Liang di tempat ini. Ling Han tersenyum tipis. Darkness of the Paramount Night menyebar, menyelimuti pemuda berambut merah itu sepenuhnya. Di bawah kegelapan tak terbatas, tidak ada lagi yang bisa melihat pemuda berambut merah itu. Bahkan Changsun Liang tidak terkecuali, dan dia menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tidak bisa membantu tetapi merenungkan, jika dia yang bertarung dengan Ling Han, dan dia saat ini terjebak oleh kegelapan, bagaimana dia bisa keluar dari dilema ini? Peng, dalam sekejap, pemuda berambut merah itu telah keluar dari kegelapan, yang membuat Changsun Liang tanpa sadar merasa malu. Dan dia berpikir bahwa dia telah membuat keributan yang terlalu besar tentang masalah kecil. Bahkan Cilong dengan mudahnya menyerang, apalagi kalau itu dia. Tapi senyuman yang baru saja muncul di bibirnya segera ditarik, dan matanya sedikit menyipit. Karena pemuda berambut merah itu telah menyerbu, namun jalur serangannya telah dialihkan. Pada awalnya, itu menuju ke Ling Han, tetapi sekarang itu menyerbu ke samping, dan bahkan tidak bisa menyentuh bahkan sudut jubah Ling Han. Serangan kedua pemuda berambut merah itu sekali lagi tidak berhasil. Semua orang tercengang. Jika Ling Han benar-benar menyelesaikan serangan pemuda berambut merah itu, maka semua orang bisa mempercayainya tidak peduli seberapa kuat kemampuannya. Tapi dia baru saja menghembuskan nafas, dan menciptakan kegelapan untuk menyelesaikan serangannya, dan ini benar-benar membingungkan yang lain. Kedalaman yang tak terduga, mungkinkah dia juga super jenius? Serangan ketiga, pemuda berambut merah itu sudah bisa merasakan tekanan. Dia telah memukul 2 kali berturut-turut, namun tidak mampu untuk menyuarakan kekuatan sebenarnya dari Ling Han. Dalam serangan ketiga ini, dia pasti harus berhati-hati. Dia mulai membangun kekuatan untuk gerakan yang kuat, Dragon Ki naik ke seluruh tubuhnya. Pakaiannya dibongkar paksa, tapi tidak perlu khawatir dia akan mengekspos dirinya sendiri, karena tubuhnya sudah tertutup lapisan tebal sisik naga. Serangan naga mendaki, ini adalah jurus terkuat dan terkuatnya. Dengan membakar garis keturunan leluhurnya, dia bisa memberikan pukulan yang menghancurkan bumi. Bisa dikatakan bahwa dengan kekuatan ledakan dari gerakan ini, dia bahkan bisa menandingi elit yang bisa menyalakan 80 lubang. Tentu saja, dia hanya bisa mempertahankan kondisi seperti itu paling lama 3 napas. Dia menyerbu ke arah Ling Han, dan dengan teriakannya yang marah, auman naga terdengar melalui langit dan bumi. Ling Han tidak mengelak atau menghindar. Ketika pemuda berambut merah menerkam, dia mengulurkan tangannya, dan sudah meraih leher pemuda berambut merah itu. Dengan jabat tangannya yang santai, setidaknya setengah tulang di tubuh pemuda berambut merah itu patah, dan anggota tubuhnya langsung terkulai seperti dia adalah orang mati, tidak lagi memiliki sedikit pun kekuatan pertempuran yang tersisa. 3 gerakan, katanya sambil tersenyum.
Lalu dia melemparkan pemuda berambut merah itu ke kaki Chang Sun Liang dengan lemparan biasa. Baru sekarang semua orang tahu apa yang dimaksud Ling Han ketika dia setuju untuk membatasi pertempuran menjadi 3 gerakan. Dengan kekuatannya, dia benar-benar mampu mengalahkan pemuda berambut merah dalam 1 gerakan. Yuan Xingping dan Dan Yujing menjadi berhati-hati pada saat bersamaan. Meskipun mereka juga bisa mengalahkan pemuda berambut merah itu, mereka pasti tidak akan melakukannya semudah yang dilakukan Ling Han. Ini adalah musuh yang kuat. Sebelumnya mereka khawatir Ling Han tidak cukup kuat, yang akan membuat mereka malu juga. Dan sekarang mereka merasa Ling Han terlalu kuat, sehingga dia akan menjadi ancaman bagi mereka. Kilatan kemarahan tanpa sadar berkedip di mata Chang Sun Liang. Ling Han melemparkan pria itu tepat di depannya. Apa yang dia coba katakan? Apakah ini demonstrasi kekuatan? Tuan Putra Suci, Anda harus memberi saya keadilan. Tepat pada saat ini, seseorang dengan paksa menerobos kerumunan, wajahnya dipenuhi dengan keluhan. Itu adalah Tong Lin. Kemarahan Chang Sun Liang sejak awal tak tertahankan, dan sekarang, melihat kemunculan tiba-tiba Tong Lin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melampiaskan semua amarahnya pada yang terakhir. Segera, dia melakukan serangan telapak tangan. Tong Lin segera diubah menjadi hujan darah. Baik bentuk dan jiwanya hancur. Orang ini benar-benar orang bodoh yang tidak beruntung. Chapter 1704. 1 Gerakan. Jika Tong Lin masih memiliki kesadaran setelah kematian, dia pasti akan sangat tertekan. Mengapa Chang Sun Liang membunuhnya? Sama sekali tidak ada logika untuk itu. Dia telah terbangun oleh keributan yang diciptakan oleh pertempuran antara Ling Han dan pemuda berambut merah. Saat dia bangun, dia menemukan keadaannya yang memalukan, buru-buru mengeluarkan beberapa pakaian untuk diganti dari alat dewa tata ruangnya, dan dengan cemas berlari untuk memberi tahu Ling Han. Dia yakin bahwa Chang Sun Liang pasti akan menuntut keadilan demi dirinya. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Chang Sun Liang akan membunuhnya dengan 1 serangan telapak tangan tanpa sepatah kata pun. Dia benar-benar tidak beruntung sampai ekstrim. Darah masih bercipratan di udara, dan beberapa tetes disemprotkan ke wajah Liu Muyu, menyebabkan langkah larinya terhenti tiba-tiba. Baru sekarang dia menyadari bahwa Tong Lin telah meninggal, dan dia sebenarnya telah terbunuh dengan 1 serangan telapak tangan dari Chang Sun Liang. Apa yang sedang terjadi? Wajahnya berubah pucat karena ketakutan, kakinya gemetar, takut Chang Sun Liang akan menindaklanjuti dengan pukulan lain dan membunuhnya juga. Tuan Putra Suci, ampuni aku. Tuan Putra Suci, ampuni aku. Dia berlutut, air matanya mengalir seperti hujan. Dia memang orang yang sangat tidak masuk akal, sangat ganas, tapi itu tergantung siapa yang ada di depannya. Chang Sun Liang menunjukkan sedikit penghinaan. Ini pasti pelacur murahan yang terlibat dalam hubungan S*X publik dengan Tong Lin. Seperti itu benar-benar bisa datang ke kediamannya. Enyahlah, dia menegur dengan keras. Ya. Liu Muyu bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan buru-buru berbalik dan lari. Chang Sun Liang menarik napas dalam-dalam, mengendalikan emosinya. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah bertindak terlalu jauh dengan tindakannya. Tidak peduli apa, klan Tong adalah kekuatan pemutusan keempat. Tapi karena dia sudah terbunuh, dia tidak akan terus memikirkannya dengan kepribadiannya. Dia melihat ke arah Ling Han, sedikit senyum muncul di bibirnya. Dia mulai bertepuk tangan dengan keras. Seru, benar-benar seru, semua orang tidak bisa berkata-kata. Kamu sangat marah karena kamu membunuh Tong Lin. Dan sekarang kamu bertepuk tangan untuk memuji, ini benar-benar terlalu palsu. Namun, orang ini adalah putra suci dari Sekte Bulan Hitam, jadi siapa yang berani mendekati dan menegurnya? Chang Sun Liang melanjutkan, adakah yang ingin berdebat dengan orang ini? Tidak ada yang menjawab. Dari penampilan Ling Han sebelumnya, dia jelas memiliki level yang sama dengan Yuan Xingping dan Dan Yujing, kekuatannya sangat luar biasa dan kuat. Meskipun kota Bulan Hitam adalah kota bintang 2, dan ada lebih banyak keajaiban di sini daripada di kota bintang 1, sebenarnya tidak banyak orang seperti Yuan Xingping.
Selain itu, bahkan jika memang demikian, mereka mungkin tidak memiliki kepastian mutlak bahwa mereka bisa mengalahkan Ling Han. Tidak heran permaisuri yang sangat bangga telah memilihnya. Ini jelas bukan idiot yang hanya terlihat seperti dia. Ekspresi Chang Sun Liang sedikit canggung. Sebenarnya tidak ada orang yang mau pindah. Siapa dia? Mungkinkah dia secara pribadi harus melawan Ling Han? Chang Sun Liang menderu dengan ketidaksenangan. Mereka bahkan tidak ingin memberikan sedikit wajah ini kepada satu-satunya putra suci. Hoho, sama tidak berbakatnya dengan saya ingin meminta bimbingan dari saudara ini. Seorang pria muda muncul dari kerumunan. Dia pertama kali membungkuk sedikit ke arah Chang Sun Liang sebelum berbalik menghadap Ling Han. Dengan segera, ekspresi Chang Sun Liang terlihat jauh lebih baik. Pemuda ini adalah anak ajaib dari klan Xiang Wen Kun. Dia sangat kuat dan cukup mampu untuk mendapatkan persetujuannya. Dengan Xiang Wen Kun pindah, masalah ini pasti diselesaikan. Ling Han dengan lemah berkata, "Ayo, aku akan memberimu beberapa petunjuk." Xiang Wen Kun menunjukkan sedikit kemarahan. Saat dia mengatakan tuntunan, dia hanya bersikap sopan. Dia tidak mengira bahwa Ling Han akan menerimanya secara harfiah. Dia hanyalah anak desa yang datang dari kota bintang 1 yang kecil. Dia benar-benar memiliki pendapat yang berlebihan tentang kekuatannya, masuk akal. Setelah dia mendapatkan kekuatan, dia secara alami tidak terkalahkan di kota kecil, dan berpikir bahwa tidak ada elit lain di dunia ini, dan menjadi sombong yang tak tertahankan. Ketidaktahuan apa? Kalau begitu mari kita bertarung. Dia tidak repot-repot menyia-nyiakan kata-kata, dan membuat gerakan mengait dengan jarinya ke arah Ling Han. Ling Han tersenyum sedikit, mengangkat satu jari, dan berkata, "Satu gerakan." Semua orang menarik napas dengan tajam. Anda ingin menjatuhkan Xiang Wen Kun dengan satu serangan, dari mana datangnya keberanian ini? Sebaliknya, Xiang Wen Kun sangat marah sehingga dia tersenyum, dan menyatakan, kalau begitu biarkan menjadi satu serangan. Dia menatap Ling Han. Penyaluran origin powernya. Tanda berbentuk pedang muncul di tengah alisnya, dan intimidasi kuno yang primitif terpancar keluar, membuat semua orang merasa seolah-olah ada batu besar yang membebani hati mereka, yang sangat tidak nyaman. Dia telah menggunakan gerakan yang kuat. Ini adalah kekuatan kecakapan bertarungnya, mampu memanfaatkan kekuatan leluhur kuno mereka, meningkatkan kecakapan bertarungnya secara drastis. Kemenangan dengan satu serangan, Ling Han menyilangkan lengannya di belakang punggungnya, dan membiarkan lawannya bersiap untuk gerakan kuatnya. Sepertinya dia sama sekali tidak berniat bergerak untuk mengganggunya. Dia juga tidak berencana untuk membuat persiapan untuk serangan kuatnya sendiri. Sombong, semua orang berpikir. Itu adalah Xiang Wen Kun di sini. Dan bahkan jika Yuan Xingping atau Dan Yujing menghadapinya, mereka harus sangat berhati-hati. Jika mereka tidak mengeluarkan semuanya, mereka pasti akan musnah dan berubah menjadi debu dalam sekejap. Pedang surgawi beku, Xiang Wen Kun berseru, dan mengetuk dahinya. Siu, tanda berbentuk pedang itu benar-benar berubah menjadi pedang surgawi yang menebas. Tiba-tiba, suhu di sekitar mulai turun drastis. Semua orang di daerah itu merasa seolah-olah darah mereka akan membeku di pembuluh darah mereka, dan ketika mereka ingin bergerak, mereka menemukan bahwa anggota tubuh mereka telah membeku kaku, dengan lapisan es tebal terbentuk di tubuh mereka. Ya ampun, ini hanya efek sekunder, dan kekuatannya sudah sangat menakutkan. Jika seseorang benar-benar dipukul oleh pedang surgawi beku ini, apakah ada peluang untuk bertahan hidup? Serangan ini sangat cepat sehingga tak terlukiskan. Tapi Ling Han tersenyum tipis, dan dengan tenang mengulurkan satu jari, yang kebetulan menyentuh ujung pedang ini. Sangat akurat, sangat cepat. Semua orang berseru kaget di benak mereka. Tapi kemudian mereka segera menggelengkan kepala. Rasa dingin yang dipancarkan pedang ini begitu menakutkan, dan Anda benar-benar menemuinya dengan tangan kosong. Bukankah itu sekadar mencari kematian? Pedang es itu segera hancur. Tetapi rasa dingin telah sepenuhnya ditransfer ke Ling Han, membekukannya seketika. Xiang Wen Kun tanpa sadar menunjukkan ekspresi bangga. Ini adalah konsekuensi dari membuatnya marah. Boom, nyala api menyala dari tubuh Ling Han, dan lapisan es langsung meleleh. Jari Ling Han terus bergerak keluar, tumbuh sebesar puncak gunung, dan menekan Xiang Wen Kun.
Xiang Wenkun memucat karena terkejut. Jarak yang dicakup oleh jari ini benar-benar terlalu lebar. Sama sekali tidak ada cara baginya untuk menghindar. Dia hanya bisa meledak dengan kekuatan penuhnya dan melontarkan serangkaian pukulan ke langit. Boom, 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 pukulan mendarat di jari itu satu demi satu, namun itu tidak memiliki efek sedikit pun. Jari raksasa itu jatuh tanpa halangan. Boom, sosok Xiang Wenkun segera menghilang. Ketika Ling Han mengangkat jarinya, mereka bisa melihat bahwa Xiang Wenkun sudah tergeletak di tanah. Satu gerakan, dia memang hanya menggunakan satu gerakan. Bahkan sekuat Xiang Wenkun, dia sudah mempersiapkan waktu lama untuk membangun kekuatan yang cukup untuk melepaskan gerakan yang kuat, namun dia masih ditangani dengan satu gerakan. Seberapa lebar jarak kekuatan antara mereka berdua? Perlu diketahui bahwa Ling Han tidak membuat persiapan sama sekali, dan hanya dengan santai menjentikkan jari. Kali ini, bahkan Chang Sun Liang pun tergerak. Dia memandang Ling Han, dan berkata, 3 era yang lalu, seorang Mao Dai muncul di kota bulan gelap. Dia menyingkirkan semua keajaiban muda lainnya, dan dikenal sebagai keajaiban tertinggi. Jika itu terserah saya akan mengatakan bahwa Anda jauh lebih kuat daripada Mao Dai pada saat itu. Ini adalah penilaian yang sangat tinggi. Pada saat itu, Mao Dai telah mengalahkan semua Raja Suci, dan muncul sebagai kekuatannya sendiri yang kuat. Sampai sekarang pun hal itu masih dibicarakan dengan antusias. Ini memang super jenius, dan bahkan klan Fu memiliki niat untuk menerimanya. Prestasi masa depannya pasti tidak akan terbatas hanya pada pesangon keempat. Tapi Chang Sun Liang benar-benar berkata bahwa Ling Han lebih kuat dari Mao Dai sebelumnya. Bukankah itu sedikit berlebihan? Kamu layak bertempur denganku. Chang Sun Liang menyatakan dengan bangga. Dia sudah berdiri di tahap puncak Saint King Tier, dan hanya menunggu Severing Mundane Pool dibuka, dan dia akan dapat memutuskan ikatan fana dan menjadi abadi. Dalam pertarungan yang setara, dia yakin bahwa dia tidak tertandingi. Chapter 1705. Chang Sun Liang mulai bergerak. Ling Han tersenyum, dan berkata, saya selalu menjadi orang yang santai. Karena kamu menginginkan pertempuran, maka aku akan bermain denganmu. Bermain? Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka bisa bermain-main dalam pertarungan dengan Chang Sun Liang? Mao Dai memang seorang super jenius, tapi bukannya sama sekali tidak ada keajaiban lain yang bisa menyamainya. Misalnya, di kota bulan gelap itu sendiri, ada Ding Yaolong. Hanya saja ada seluruh klan di belakang Ding Yaolong, jadi jelas tidak mungkin dia bisa mendapatkan perlindungan penuh dari klan Fu atau sekte bulan hitam, tidak seperti Mao Dai, yang bisa menjadi anggota klan Fu atau sekte bulan hitam hanya dengan menikahi kekuatan-kekuatan ini. Ya, jika Mao Dai telah menekan tingkat kultivasinya ke tingkat-tingkat kejadian, pasti tidak mungkin dia bisa menjadi tandingan Chang Sun Liang. Ini adalah keajaiban langka yang akan sulit didapat bahkan dalam beberapa puluh ribu era, dan tidak ada yang tahu seberapa kuat kecakapan bertarungnya melawan lawan dengan tingkat kultivasi yang sama. Itu karena tidak pernah ada satupun dari rekan-rekannya yang bisa memaksanya untuk menunjukkan kehebatan pertempurannya secara penuh. Chang Sun Liang terkekeh. Dia duduk di posisi tinggi, jadi secara alami dia tidak perlu turun ke level yang sama. Dia menyilangkan tangan di belakang punggungnya dan perlahan berjalan keluar. Dia berkata, saya akan membiarkan Anda melakukan 3 gerakan pertama. Aku akan membiarkanmu melakukan 10 gerakan pertama. Ling Han menyeringai. Senyum Chang Sun Liang tanpa sadar membeku. Ini benar-benar arogansi yang ekstrim. Dia tidak berbicara lebih jauh dan menunjuk ke Ling Han. Weng, tekanan yang menakutkan melonjak, seolah-olah langit itu sendiri akan runtuh. Ling Han juga mengacungkan satu jari, menghadapi serangan yang datang dari Chang Sun Liang. Peng, kedua serangan itu segera hancur. Dia tidak menindaklanjutinya dengan serangan lagi, melainkan menepati janji yang telah dia buat sebelumnya, membiarkan Chang Sun Liang memiliki 10 gerakan pertama. Setelah pertukaran ini,
tidak ada lagi suara yang terdengar dari sekitarnya. Ling Han telah menunjukkan kekuatan yang sangat kuat, dengan mudah mengalahkan pemuda berambut merah dan Xiang Wenkun. Tetapi masih tidak ada satu orang pun yang berpikir bahwa dia mampu berdiri melawan Chang Sun Liang. Chang Sun Liang, keberadaan yang tak terkalahkan di antara teman-temannya, tapi sekarang, Ling Han benar-benar memblokir pukulan dari Chang Sun Liang. Meskipun itu hanya serangan biasa, jelas bahwa Ling Han juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Mungkinkah tingkat raja tertinggi ketiga akan muncul di kota bulan hitam? Chang Sun Liang tersenyum dan menjentikkan jari. Siu, kilatan saber rai lainnya menebas. Ling Han menembakkan kilatan pedang Qi, dengan mudah membalas serangan kedua ini dari Chang Sun Liang. 3 gerakan, 4 gerakan, 5 gerakan sangat cepat, 10 gerakan telah berlalu. Chang Sun Liang kembali menyilangkan tangan di belakang punggungnya, dan berkata, 10 langkah sudah berakhir, lakukan gerakanmu. Ling Han tidak terus menjadi pendiam, dan melompat keluar. Dia tidak menggunakan teknik surgawi, dan juga menggunakan seni bela diri sederhana dalam serangannya. Chang Sun Liang menghindar dan menangkis, tetapi tidak melakukan serangan balik, sama seperti membiarkannya menggunakan 10 gerakan terlebih dahulu. Chang Sun Liang bangga, dan tidak akan merendahkan untuk memanfaatkan Ling Han. Setelah 10 gerakan, keduanya menunjukkan ekspresi keseriusan. Meskipun tak satu pun dari mereka yang menggunakan kekuatan penuh barusan, atau terlibat dalam pertukaran pukulan yang sengit, dalam pertempuran elit, bagaimana mungkin mereka tidak dapat melihat kedalaman satu sama lain hanya dengan beberapa gerakan ini? Lawan tangguh, ini adalah label yang mereka tandai di sisi lain. Jari menusuk angin, Chang Sun Liang menekan Ling Han dengan kuat. Meskipun dia juga telah menembakkan jarinya seperti ini sebelumnya, dia belum menyalurkan teknik surgawi apapun. Dan sekarang, ketika dia menunjukkan jarinya, cahaya yang sangat menyilaukan dari Dao Agung bersinar dengan sangat cemerlang, menembak ke arah Ling Han. Ling Han tidak berani gegabah. Meskipun dia yakin bahwa dia benar-benar mampu menghadapi serangan semacam ini secara langsung dengan fisiknya, jika tidak diperlukan, dia tidak ingin orang lain tahu persis seberapa kuat fisiknya. Dia menembakkan pukulan menggunakan Extermination Lightning. Hong, panjang, tinjunya benar-benar tertutup petir, dan membalas serangan Chang Sun Liang dengan keras. Cahaya Dao besar membelah lautan petir, tetapi kekuatan petir membubarkan semua kekuatannya pada saat yang bersamaan. Lautan petir terbelah menjadi 2 bagian dan lewat di kedua sisi Chang Sun Liang, tidak dapat membuat kerusakan sedikit pun. Penyelidikan lebih dalam yang dikirim kedua belah pihak masih berakhir seri. Ini menyebabkan ekspresi mereka menjadi lebih berhati-hati. Selain permaisuri, ini adalah lawan kuat pertama yang Ling Han temui di antara teman-temannya, mengisinya dengan semangat juang yang berkobar. Dia berinisiatif menyerang, sosoknya melesat keluar. Menggunakan jari-jarinya seperti pedang, dia menggunakan teknik pedang petir. Ini sangat cepat, dan Chang Sun Liang tidak sadar. Tiba-tiba, dia tampak agak terburu-buru. Namun, dia benar-benar sesuai dengan namanya sebagai raja tingkat generasi muda. Meskipun dia tertangkap basah, dia tidak panik. Dia menembakkan kedua tinju, mengirimkan satu serangan demi satu, dan menghentikan Ling Han agar tidak mendekatinya. Setelah hanya beberapa gerakan, dia perlahan-lahan menjadi rileks. Setelah membiasakan dirinya dengan serangan semacam ini, kemampuan beradaptasi seperti itu bahkan menyebabkan Ling Han mengangguk secara mental. Fakta bahwa dia bisa dikenal sebagai keajaiban tertinggi benar-benar didasarkan pada kekuatan asli. Namun, jika bukan itu masalahnya, apa yang menarik dari itu? Giliranku, Chang Sun Liang melepaskan teriakan perang, dan tiba-tiba mengeluarkan seteguk udara, yang berubah menjadi bilah angin yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arah Ling Han. Pisau angin ini sangat menakutkan. Cahaya Dao besar berkilauan di antara mereka, dan ada banyak pola yang berkedip-kedip. Kekuatan penghancurnya praktis tak terbayangkan. Semua orang tercengang. Jadi ternyata, Chang Sun Liang tidak hanya bertahan sekarang, tetapi juga mengambil kesempatan untuk membangun kekuatan dalam persiapan untuk serangan balik. Kalau tidak, serangan sekuat itu pasti tidak bisa dilepaskan begitu saja. Ling Han hanya bertindak seolah-olah dia tidak melihat mereka, dan terus menyerang ke arah Chang Sun Liang.
dalam sekejap ketika bila angin hendak menyerangnya, dia menggunakan teknik pembuangan pada dirinya sendiri. Hanya dalam sekejap mata, sosoknya muncul kembali. Dengan tingkat kontrol yang dia miliki saat ini pada teknik pembuangan, dimensi terpisah ini sudah sangat kokoh. Setidaknya, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh Chang Sun Liang dengan satu serangan. Dia sudah menyerbu tepat di depan Chang Sun Liang dan melepaskan pukulan pada yang terakhir. Perisai besi Chang Sun Liang menderu, tangannya menyilang di dada, menutup pukulan dari Ling Han ini. Ling Han terkejut. Dia sebenarnya tidak mampu menembus pertahanan Chang Sun Liang dengan satu pukulan. Yang terakhir ini sangat kuat. Chang Sun Liang dengan cepat menindaklanjuti dengan serangan balik. Kilatan cahaya keemasan keluar dari matanya, menyapu wajah Ling Han. Ling Han menggunakan lightning flash, dan sosoknya dengan cepat mundur, menghindari serangan ini. Semua orang memperhatikan dengan sangat tajam hingga mereka menahan napas. Dalam waktu singkat, Ling Han dan Chang Sun Liang telah bertukar beberapa serangan yang bagus, dan setiap kali giliran mereka untuk menyerang, semua orang akan berpikir bahwa yang lain tidak bisa lagi bertahan, tetapi hasilnya adalah kebalikannya. Tidak hanya dia menahan, dia bahkan mengambil celah untuk melepaskan serangan baliknya sendiri. Benar-benar pasangan yang menakutkan, mereka benar-benar terlalu kuat. Chang Sun Liang menjadi begitu kuat sesuai dengan harapan mereka. Bahkan di klan Fu, mungkin akan sangat sulit bagi keajaiban semacam ini untuk menemukan lawan yang bisa menandinginya di antara rekan-rekannya. Tapi mengapa Ling Han juga sekuat ini? Ini tidak masuk akal, ini bagus. Semangat juang Chang Sun Liang juga telah disulut, dan dia menembakkan satu teknik surgawi demi satu dengan mudah. Dia telah menyentuh hampir semua jenis regulasi. Benar-benar tidak diketahui secara pasti regulasi mana yang dia fokuskan. Ling Han juga telah menguasai sejumlah teknik surgawi sendiri. Ketertarikannya meningkat saat dia terus bertempur, dan dia menggunakan kekuatan mistik tubuh logam dewa yang tidak dapat digerakkan. Keenam lengannya muncul pada saat yang sama, menyalurkan beberapa teknik surgawi pada saat yang bersamaan. Kecakapan bertarungnya telah meningkat 10 kali lipat. Chang Sun Liang juga tidak terus dilindungi. Kepala kunci hitamnya melesat ke atas, dan sesosok tubuh kecil berjalan keluar dari tengah dahinya. Itu hanya seukuran kepalan tangan, dan mengacungkan dua pedang surgawi yang hanya sepanjang 1 inci, dan dengan cepat diiris ke arah Ling Han. Meskipun sosok ini kecil dan pedangnya pendek, hal itu membuat Ling Han sangat waspada. Mengesampingkan pedang surgawi mendarat padanya secara langsung, dia bahkan tidak ingin disentuh oleh cahaya pedang. Itu adalah pedang hantu terkubur, seseorang berseru kaget, wajahnya benar-benar pucat. Chapter 1706. Mengubah musuh menjadi teman. Pedang hantu yang terkubur bukanlah alat yang benar-benar berharga, melainkan teknik rahasia. Dikabarkan bahwa Chang Sun Liang telah mendapatkannya di sebuah situs kuno, dan dialah satu-satunya yang dapat mengembangkan teknik ini. Itu karena ketika dia memasuki situs kuno itu, jiwanya telah diperkuat oleh benda kuno, atau lebih tepatnya menyatu dengannya. Bagaimanapun, bahkan elit hebat dari Sekte Bulan Hitam tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Secara keseluruhan, setelah mengolah teknik surgawi ini, sesosok kecil akan muncul dari tengah dahi, mengacungkan dua pedang, dan kekuatannya sangat menakutkan. Seseorang hanya perlu menahan satu serangan, dan itu bisa langsung menghancurkan jiwanya, dan mengirimnya langsung ke dunia bawah. Itu bahkan mampu mengubur hantu, apalagi manusia biasa. Ketika pedang hantu terkubur muncul, semua orang bisa merasakan gelombang kecemasan dan teror. Itu seperti ada pedang yang dipegang di leher mereka, dan roh mereka bisa dihancurkan dan nyawa diambil kapan saja. Mereka semua tanpa sadar mengaktifkan pertahanan origin power, tetapi mereka masih tidak merasa cukup aman, dan tidak menginginkan apapun selain mengatur beberapa ratus formasi di sekitar mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Chang Sun Liang menyerbu. Sosok kecil itu memimpin jalan, mengacungkan pedang kembarnya, dan melemparkan kilatan demi kilatan sinar pedang yang indah.
Ling Han mengulurkan tangan dan menekan. Kegelapan malam Paramount terbentang, menjebak Chang Sun Liang. Siu. Namun sosok kecil itu sama sekali tidak terpengaruh dan keluar dari kegelapan. Pedang kembarnya menghantam Ling Han. Ling Han mengepalkan tinju, tetapi seolah-olah tidak ada serangan yang bisa menyentuh sosok kecil itu. Itu benar-benar tidak terpengaruh dan terus mengayunkan pedang kembarnya dalam serangan. Ini adalah manifestasi dari roh dan tidak akan terpengaruh hanya dengan kekuatan. Ling Han menunjukkan sedikit senyuman dan kebanggaan yang kuat juga muncul di dalam dirinya. Kalau begitu mari kita duel semangat kita, Zi. Petir melonjak di sekelilingnya, tapi setelah melihat lebih dekat, itu bukanlah sesuatu yang solid, melainkan bayangan-bayangan yang telah dimanifestasikan dari Regulation of Lightning. Ling Han telah memurnikan sejumlah besar cairan kesengsaraan surgawi. Di bawah level celestial, ini bisa dianggap sebagai serangan terkuat. Ketika dia meminumnya, tidak hanya itu menyebabkan dampak yang luar biasa pada tubuh fisiknya, jiwanya juga telah ditempa di sampingnya. Dapat dikatakan bahwa setiap kali dia meminum cairan kesengsaraan surgawi dan memahami regulasi petir, itu akan menjadi saat ketika rohnya akan menjalani ujian, dan jiwanya telah ditempa oleh gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan. Jadi itu sangat kokoh, dan dengan mantap mengendalikan kekuatan kekerasan kesengsaraan surgawi ini. Dan sekarang, rohnya juga memiliki kekuatan kesengsaraan surgawi. Ayolah, sambil berpikir, jiwanya juga berwujud sosok mungil yang terlihat persis seperti dirinya. Sosok kecil itu mengepalkan tangannya, dan menyapa sosok kecil lainnya yang memegang pedang kembar dengan serangannya sendiri. Peng, 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 kedua sosok kecil itu bertarung dengan sengit. Karena mereka berdua adalah roh, mereka bisa bertukar pukulan. Ini adalah jenis pertempuran yang berbeda, tetapi juga lebih berbahaya karena ini adalah manifestasi dari para roh. Meskipun mereka bukan roh lengkap mereka, selama kerusakan sekecil apapun terjadi, itu pasti akan menyebabkan luka besar pada diri mereka sendiri. Dengan teriakan perang, Chang Sun Liang telah menembus kegelapan dan muncul sebagai putra suci dari sebuah sekte, yang juga merupakan tingkatan raja muda yang hanya akan muncul sekali dalam jutaan dan jutaan tahun. Bagaimana dia bisa begitu mudah terjebak? Ling Han menyerbu dan bertarung sengit dengan Chang Sun Liang. Jelas bahwa hanya ada dua dari mereka, namun mereka telah terpisah menjadi dua medan perang yang berbeda, dan kedua belah pihak sangat intens dan sangat berbahaya. Roh adalah jiwa dari tubuh fisik. Tanpa roh, seorang kultivator hanyalah cangkang kosong, dan tubuh fisik adalah kendaraan roh. Tanpa tubuh fisik, roh tidak akan memiliki akar dan rumah. Semua orang bisa merasakan rambut mereka terangkat saat mereka menonton. Jika mereka tergores oleh serangan Ling Han atau Chang Sun Liang, atau diserang oleh salah satu dari dua sosok kecil tersebut, maka bukankah tubuh fisik mereka akan hancur, dan bahkan jiwa mereka lenyap? Singkatnya, jika itu mereka yang berkelahi, mereka pasti sudah mati. Siapa yang tahu berapa kali sekarang? Namun Ling Han dan Chang Sun Liang terus melakukan gerakan pamungkas. Mereka berdua telah mengolah setiap level kultivasi di bawah level celestial hingga kesempurnaan total, sehingga kekuatan kecakapan bertarung mereka tidak hanya tak terbayangkan oleh orang biasa, juga sulit untuk memutuskan siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Kekuatan Ling Han terletak pada kenyataan bahwa dia telah menggabungkan peraturan dua alam di alam kuno, yang memungkinkan kecakapan bertarungnya jauh melebihi yang lain setidaknya di tingkat kejadian, sementara Chang Sun Liang memiliki keuntungan dari tingkat kecil. Sekarang, tidak diketahui berapa miliaran bintang yang telah dia bentuk, memiliki keunggulan penuh dalam hal kekuatan murni. Keduanya memiliki kekuatan masing-masing yang kebetulan saling meniadakan, sehingga pertempuran tidak dapat diselesaikan. Jarang bagi mereka berdua untuk menghadapi lawan yang kuat, dan saat mereka terus bertarung, mereka benar-benar mulai merasa telah bertemu seseorang yang cocok untuk mereka. Namun, mereka terlalu sombong. Bahkan jika mereka akan berjabat tangan dan berdamai setelah pertempuran, mereka bertekad untuk memutuskan siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Aku yang terkuat, cahaya pedang ditembakkan ke langit, dan teknik surgawi membuat dunia terpesona. Pertempuran ini tidak berlangsung lama, karena terlalu berbahaya. Gerakan sekecil apapun bisa menyebabkan cedera parah. Setelah hanya kurang dari 1 jam,
sosok mereka berdua bergoyang, dan mereka berdua mundur. Pertempuran di antara mereka sendiri belum diputuskan, tetapi roh kecil mereka saling menyerang. Ling Han menahan tebasan pedang, dan sosok kecil Chang Sun Liang terkena pukulan. Roh memiliki asal yang sama dengan tubuh utama. Wajah Chang Sun Liang langsung menjadi pucat dan mengeluarkan seteguk darah, ekspresinya menjadi sangat putus asa. Ling Han juga gemetar ringan, tetapi jiwanya telah marah dengan gulir surga yang tidak bisa dihancurkan, jadi kemampuannya untuk menahan pukulan secara alami sangat kuat. Sebenarnya, setelah beberapa saat ketidaknyamanan, perasaan itu telah berlalu. Tapi sekarang, dia dan Chang Sun Liang telah menjadi teman melalui pertempuran mereka, jadi dia memutuskan untuk memberinya wajah dan memaksa dirinya untuk memuntahkan seteguk darah yang membuat ekspresinya jauh lebih buruk. Mari kita sebut pertarungan ini seri, oke? Chang Sun Liang menekan lukanya dan menyeringai pada Ling Han. Sebenarnya, dia masih memiliki beberapa jurus kuat yang belum pernah dia gunakan, tapi harga untuk menggunakannya akan terlalu tinggi. Lebih jauh lagi, itu bukanlah pertarungan hidup atau mati di mana mereka mempertaruhkan nyawa mereka sepenuhnya. Sekarang dia telah membentuk opini yang baik tentang Ling Han melalui pertarungan mereka. Dia secara alami tidak bisa melakukannya hanya demi memenangkan pertempuran. Ling Han menyeringai dan menjawab, tentu. Chang Sun Liang berjalan mendekat, dan dengan antusias merangkul bahunya, dan menyatakan, ayo pergi dan berbagi minuman. Ayo minum. Keduanya tertawa keras, berjalan menuju aula utama. Yang lainnya semua bingung dengan pemandangan ini. Tadi, mereka bertengkar begitu sengit seolah-olah mereka tidak menginginkan apapun selain membunuh yang lain. Tetapi mengapa mereka tiba-tiba bergesekan seperti ini sekarang, dan terlihat seperti mereka adalah teman baik? Ini benar-benar membingungkan. Itu karena mereka tidak mengerti betapa kesepiannya tingkatan raja dan keajaiban sejati. Sulit untuk menemukan seseorang yang bisa menandingi mereka di antara rekan-rekan mereka, dan sekarang mereka akhirnya bertemu seseorang yang bisa mereka lawan sepenuhnya. Betapa gembira mereka akan hal ini, Permaisuri menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Apakah Anda mencoba untuk mencuri laki-laki saya? Dia dengan cepat berjalan ke depan. Chang Sun Liang memperhatikannya, dan berbalik sambil tersenyum. Kakak ipar, saya baru saja gegabah. Jika saya telah menyinggung Anda, tolong, Siu. Permaisuri tidak mengizinkannya untuk menyelesaikan kata-katanya sama sekali. Dia sudah menangkapnya, dan dengan santai membuangnya. Kemudian, dia meletakkan tangan Ling Han di pinggangnya, seolah-olah dia mengumumkan bahwa pria ini adalah miliknya. Semua orang tercengang. Seberapa menakutkan kekuatannya, meskipun Chang Sun Liang terluka, dan meskipun dia tidak menyangka bahwa permaisuri akan tiba-tiba bergerak, mampu mengusir Chang Sun Liang. Apakah ada orang kedua yang bisa mencapai prestasi ini? Keindahan misterius ini adalah elit top sejati di bawah Severing Mundane Tier. Mengenai fakta ini, Ling Han setuju sepenuhnya. Bahkan jika dia bergantung pada fisiknya yang kuat sekarang, dia hanya bisa bertarung dengan permaisuri paling banyak. Bagaimanapun, dia adalah level kecil di bawahnya. Namun, ketika dia juga telah naik ke Saint King Tier, bahkan jika permaisuri dan Chang Sun Liang bergabung, dia masih bisa menekan mereka berdua. Chang Sun Liang bangkit kembali dengan gigi terkatup. Dia memiliki seringai di wajahnya, tetapi tidak marah, sangat sulit untuk marah pada permaisuri. Chapter 1707. Nenek moyang Tong Clan membuat permintaan maaf. Chang Sun Liang memang orang yang sangat bangga. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Dia adalah putra suci dari Sekte Bulan Hitam, dan juga tingkat raja yang telah menyingkirkan dirinya dari urusan duniawi. Sangat normal baginya untuk menjadi sombong. Selain itu, memang sulit bagi orang biasa untuk mendapatkan perhatian seriusnya. Tapi di dalam tulangnya, dia adalah orang yang sangat kesepian. Itu karena semua orang lebih rendah darinya, jadi bagaimana dia bisa berteman? Fakta bahwa Ling Han berhasil melawannya sampai imbang, dan permaisuri bahkan lebih kuat darinya,
tidak hanya menyebabkan semangat juangnya membara, tetapi juga membuatnya sangat mudah untuk menerima kedua orang ini sebagai teman dekatnya. Namun, Permaisuri memiliki kecenderungan kuat untuk menjadi cemburu, jadi dia hanya bisa mengatur ulang tempat Ling Han dan Permaisuri sehingga mereka bisa duduk berhadapan. Namun dia tidak berani meminta untuk duduk di samping Ling Han, karena takut dia akan diusir oleh Permaisuri lagi. Dia masih ingin menjaga beberapa wajah. Perjamuan berlanjut, dan setelah pertempuran besar sebelumnya, semua orang merasa pusing dan terpesona, dan tidak bisa menenangkan hati mereka yang berdebar kencang. Sementara itu, Yuan Xingping dan Dan Yujing memasang ekspresi sedih. Itu hanya pertarungan, tapi sudah menentukan posisi Ling Han. Siapa yang bisa mengalahkan tingkat raja seperti itu dalam kompetisi, mengesampingkan 10 itu tidak cukup, bahkan jika lebih dari 200 tim mengeroyoknya, masih menjadi pertanyaan apakah mereka akan mampu menghadapinya. Mereka hanya bisa berharap bahwa mereka tidak akan bertemu dengannya terlalu cepat, atau hasil mereka pasti akan tersingkir. Setelah minum beberapa saat, Chang Sun Liang mulai mendalami seni kultivasi bersama Ling Han. Dia memang luar biasa. Jika ada area di mana dia lebih rendah dari Ling Han, itu adalah dia tidak mengolah gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan. Dia juga tidak memiliki kesempatan untuk menggabungkan peraturan dua alam di alam kuno. Tetapi di bidang pemahaman Dao yang hebat, dia memiliki pemahaman uniknya sendiri, memberikan inspirasi Ling Han melalui pemahaman melalui analogi. Diskusi ini berlangsung selama beberapa jam, tetapi orang-orang di sekitarnya tidak memiliki sedikitpun ketidaksabaran. Ini adalah wawasan tentang budidaya dua tingkatan raja. Tidak apa-apa bahkan jika mereka tidak bisa memahaminya sekarang. Mereka hanya perlu mengingat informasinya. Dan itu pasti akan sangat membantu mereka di masa depan jika mereka dapat mencerna sedikit pun. Sangat disayangkan, Brother Ling, kau belum mencapai Saint King Tier sekarang. Hanya ada waktu 1 tahun, dan Anda tidak akan bisa hadir untuk pembukaan Severing Mundane Pool, kata Chang Sun Liang, ekspresinya penuh belas kasihan. Lokasi Severing Mundane harus dipilih dengan hati-hati. Memutuskan ikatan fana seseorang di tempat yang berbeda akan secara langsung memengaruhi kehebatan pertempuran Anda di masa depan. Oleh karena itu, lebih baik menunggu lebih dari 10 juta tahun daripada mengambil langkah ini dengan terburu-buru. Ini adalah nasihat yang tak ternilai harganya. Bukan karena Chang Sun Liang ingin Ling Han menerobos ke tingkat duniawi yang memisahkan lebih dari 10 juta tahun kemudian daripada dirinya sendiri. Sebaliknya, dia dengan tulus mempertimbangkan demi Ling Han. Ling Han hanya tersenyum. Dia memiliki peluang besar tidak hanya untuk dapat menerobos ke Saint King Tier dalam waktu 1,5 tahun ini, tetapi juga memiliki akumulasi yang cukup untuk mengelola prestasi Severing Mundane. Itu karena dia memiliki pohon reinkarnasi. Bagi orang lain, itu akan menjadi lebih dari 1 tahun. Tetapi baginya, itu adalah puluhan ribu tahun, yang lebih dari cukup waktu. Sementara itu, Permaisuri tidak sedikit pun khawatir. Dia selalu dipenuhi dengan kepercayaan pada Ling Han. Pemuda berambut merah itu sudah sadar kembali. Setelah beberapa kali perawatan medis, dia sudah bisa bergerak dengan mudah. Tetapi dia jelas tidak berani bertempur lagi. Itu karena tulangnya baru bergabung sementara. Jika dia bertarung lagi, mereka pasti akan hancur. Tiba-tiba, sedikit keributan muncul di luar aula utama. Pemuda berambut merah itu buru-buru berlari keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ini adalah Pulau Awan Surgawi. Siapa yang berani datang ke sini untuk membuat masalah? Setelah beberapa saat, dia kembali dan berkata kepada Chang Sun Liang, "Yang Mulia Putra Suci, leluhur Klantong telah datang berkunjung secara pribadi dan ingin meminta maaf kepada Anda. Keturunan klannya sendiri telah terbunuh, dan sebagai sesepuh, dia benar-benar datang ke sini untuk membayar permintaan maaf. Itu wajar." Chang Sun Liang adalah putra suci, dan akan menjadi master sekte Black Moon Sekte di masa depan. Tetapi Tong Lin benar-benar berani memiliki *X publik di Pulau Awan Surgawi. Secara alami, jika dia telah dibunuh oleh Chang Sun Liang, dia pantas mendapatkannya. Faktanya, demi menghindari keterlibatan, leluhur Tong Clan harus secara pribadi berkunjung untuk meminta maaf. Chang Sun Liang berpikir sejenak dan berkata,
undang dia masuk. Meskipun dia adalah putra suci, dia masih harus berhadapan dengan sesepuh yang keempat. Pemuda berambut merah itu mengangguk dan berlari keluar untuk menyampaikan pesan Chang Sun Liang. Beberapa saat kemudian, seorang pria paruh baya mendekat. Meskipun dia telah menyembunyikan auranya, kemanapun dia lewat, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan nafas, merasa seolah-olah surga itu sendiri akan runtuh. Ini adalah leluhur Tong Clan. Karena seseorang akan mendapatkan umur tanpa batas setelah maju ke tingkat duniawi yang memisahkan, wajar jika dia tidak akan menua. Jadi, apapun penampilannya ketika dia masuk ke dalam Severing Mundane Tier, dia akan terus mempertahankan penampilan ini kecuali jika seseorang menghadapi kesengsaraan abadi, kemudian dia akan menua dengan luar biasa dan menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Hanya melihat penampilan leluhur Tong Clan, orang akan tahu betapa menakjubkan bakat alaminya dalam kultivasi. Dia telah menerobos pada usia yang sangat muda. Chang Sun Liang berdiri dengan tangan tergenggam dan berkata, "Elder Tong." Pria lain adalah tetua bintang 4, dan meskipun posisinya di sekte lebih rendah darinya, senioritas dan kekuatannya jelas, jadi dia masih harus memberinya wajah. Nenek moyang Tong Clan juga menggenggam tangannya dan dengan keras berkata, "Salam, putra suci." Keduanya berbasa-basi sebentar, dan leluhur Tong Clan secara langsung mengungkapkan alasan kunjungannya. Dia dengan kasar mencela Tong Lin untuk sementara waktu, dan menyatakan bahwa itu adalah hal yang baik bahwa Chang Sun Liang telah membunuhnya, telah membunuh seorang anak laki-laki yang merosot dari klan Tong. Setelah meminta maaf untuk ketiga kalinya, dia akhirnya memohon cuti dan pergi. Namun, ketika dia pergi, dia membawa Liu Muyu bersamanya. Mungkin saja dia berencana untuk melampiaskan amarahnya pada wanita ini butuh 2 orang untuk menari tango. Jika Tong Lin ingin memiliki es asteris eks publik, tidak bisakah dia bersumpah untuk mati daripada menurut? Mengenai kematian Tong Lin, Ling Han secara alami tidak akan merasa kasihan sedikitpun, tetapi Liu Muyu pasti akan mengatakan yang sebenarnya, dan saat itu, dia akan membuat musuh lain. Tong Lin memang telah dibunuh oleh Chang Sun Liang, tapi akankah klan Tong berani mencari Chang Sun Liang untuk balas dendam? Jadi mereka secara alami akan beralih ke Ling Han sebagai gantinya. Setelah sehari, perjamuan akhirnya berakhir. Chang Sun Liang memerintahkan pemuda berambut merah untuk mengemudikan kereta untuk mengirim Ling Han dan Permaisuri kembali, yang merupakan bukti perlakuan khusus mereka. Ketika semua orang kembali, peristiwa yang terjadi selama perjamuan segera menyebar ke seluruh sekte Bulan Hitam. Selama itu adalah klan duniawi yang putus, mereka semua telah mendengar nama Ling Han dan Permaisuri. Tapi di stasiun relay, hanya ada sedikit tim yang tahu seberapa kuat Ling Han, dan mereka tidak menyiarkannya secara luas. Berbagai kekuatan besar semuanya menyelidiki asal-usul Ling Han dan Permaisuri. Bagaimana bisa keajaiban seperti itu tiba-tiba muncul begitu saja? Sebelum mereka mengklarifikasi keadaan, berbagai kekuatan besar tidak berani dengan santai menetapkan kondisi untuk mendapatkan keuntungan mereka. Bagaimana jika kedua orang ini adalah putra suci dan putri suci dari beberapa sekte besar? Bukankah tindakan mereka akan menjadi lelucon? Ling Han dan Permaisuri kembali ke akomodasi mereka, dan Mao Suyu serta yang lainnya berlari untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Pulau-pulau terapung adalah tanah terlarang bagi mereka, tetapi semakin mereka tidak bisa pergi, semakin penasaran mereka tentang mereka. Ling Han merasa geli. Orang-orang ini adalah tingkat keajaiban di mata orang lain, namun sebenarnya sama penasarannya dengan anak kecil sekarang. Mengesampingkan mereka, bahkan Long Gaofei sangat penasaran dan sangat ingin mengetahui semua detailnya. Ketika mereka kembali, dia bisa berpura-pura telah mengunjungi pulau-pulau terapung, yang menyebabkan Ling Han menggelengkan kepalanya dengan humor. Hanya 1 hari telah berlalu, dan Chang Sun Liang benar-benar datang, kembali mendiskusikan kultivasi dengan Ling Han. Ini membuat Long Gaofei merasa sangat bersemangat. Putra suci dari Sekte Bulan Hitam, Master Sekte masa depan. Jika kota bulan gelap, tidak. Jika klan Panjang bisa membuat hubungan dengannya,
mereka pasti akan kaya. Pada awalnya, dia berencana untuk memiliki beberapa putra muda dari istana klan Panjang Permaisuri ketika mereka kembali, tetapi keputusannya secara alami telah berubah sekarang. Nilai Ling Han tiba-tiba melonjak, yang menyebabkan dia memperlakukannya dengan sangat hormat. Kalian pergi dan bicara pelan-pelan. Tidak masalah berapa lama Anda ingin berdiskusi. Saya akan awasi waktu agar Anda tidak ketinggalan kompetisi, katanya, dan bahkan secara pribadi menutup pintu di belakangnya. Orang tua itu tersenyum, tetapi dia baru saja tiba di halaman ketika pintu halaman didobrak, dan seorang pria tua yang ekspresinya penuh amarah berjalan masuk. Chapter 1708. Tamu terhormat mana? Wajah Long Gaofei segera menjadi gelap. Dia benar-benar berani menendang pintu utama mereka. Tidakkah dia tahu bahwa Tuan Putra Suci juga ada di sini? Jika Putra Suci tersinggung, siapa yang dapat memikul tanggung jawab ini? Beraninya kamu, dia berteriak dengan kasar. Tetua yang masuk memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengamati Long Gaofei, dan dengan tenang memerintahkan, katakan pada bocah tercela itu, Ling Han, untuk keluar. Ketika Long Gaofei mendengar ini, ekspresinya menjadi sangat aneh. Bocah ini sedikit terlalu cakap, bukan? Dia sudah mengingatkan semua orang berkali-kali sebelumnya bahwa mereka harus tetap rendah hati, dan tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Tapi apa yang dilakukan Ling Han? Dia diam-diam berteman dengan Chang Sun Liang. Setidaknya ini adalah hal yang baik, tetapi pria di depan matanya ini jelas tidak ada di sini untuk minum teh bersama Ling Han. Orang ini sangat kuat. Long Gaofei mengerutkan kening, dan bertanya, pesangon kedua? Penatua itu menunjukkan sedikit kebanggaan. Klan Tong Jin Yun. Klan Tong telah menemukan kebenaran dari mulut Liu Muyu, dan mereka semua secara alami marah. Ternyata, Tong Lin benar-benar mati dengan cara yang salah, dan bahkan memaksa Grand Elder keempat untuk dengan rendah hati meminta maaf kepada Genesis Tier demi masalah ini. Bahkan jika Chang Sun Liang adalah putra suci, ini tetap memalukan. Untuk klan, leluhur Tong Clan telah lahir bersamanya. Seperti kata pepatah, dengan sedikit kesabaran, seseorang akan menemukan ketenangan dan kedamaian. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa semua ini adalah jebakan yang dipasang seseorang, hanya karakter kecil dari kota bintang 1, dan dia benar-benar menyebabkan kematian anggota klan Tong, dan bahkan memaksa leluhur klan Tong untuk menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Jika mereka tidak membalas dendam atas kesalahan ini, bagaimana Tong Clan akan tetap berada di lingkaran mereka? Jadi, Tong Jin Yun telah datang. Dia adalah elit pesangon kedua, yang cukup untuk menekan Long Gaofei. Jika mereka mengirim seseorang yang terlalu kuat, bukankah itu terlalu memberi perhatian pada Ling Han? Jadi Tuan Tong, Long Gaofei menggenggam tangannya untuk menghormati. Pemutusan keempat dari Severing Mundane Tier setara dengan 4 gunung besar. Mendaki puncak yang berbeda berarti memiliki status yang sama sekali berbeda. Oleh karena itu, meskipun mereka berdua hanya memiliki jarak sedikit di antara mereka, jarak sebenarnya di antara mereka sangat mencengangkan, entah itu dalam hal status atau kekuatan. Jangan katakan omong kosong lagi, beritahu bocah hina itu, Ling Han, untuk keluar. Tong Jin Yun menyatakan dengan muram. Dia benar-benar berani menipu klan Tong mereka. Dia benar-benar kurang ajar hari ini. Tidak peduli apa, dia akan membunuh Ling Han, dan membiarkan semua orang tahu bahwa kebanggaan klan Tong tidak dapat dirugikan. Long Gaofei dipenuhi dengan keyakinan. Sambil tersenyum tenang, dia berkata, saat ini, Ling Han sedang menemani tamu terhormat, jadi aku khawatir dia tidak bisa keluar untuk menemuimu, tuanku. Mata Tong Jin Yun tanpa sadar membelalak. Lelucon apa? Sebagai bocah Genesis Tier belaka, tamu terhormat apa yang mungkin dia terima? Dengan kata lain, tamu terhormat apa yang memiliki latar belakang lebih kuat darinya? Tidak heran dia berani memasang jebakan untuk menyakiti Tong Clan mereka. Bocah ini memang sombong. Tidak, bukan hanya bocah hina itu yang sombong, kakek tua ini juga cukup sombong. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengajar junior yang sombong seperti itu? Apakah Anda menyikat saya? Tong Jin Yun bertanya dengan nada mengancam. Tiba-tiba, tekanan berat membebani.
Tatapan ini jelas cukup untuk membuat tier Genesis manapun merasa lemah, dan benar-benar kehilangan semua kehebatan pertempuran. Tetapi bahkan jika Long Gaofei bukan tandingan pihak lain, dia masih elit pemutusan hubungan kerja pertama, jadi dia tidak mungkin terintimidasi hanya dengan satu tampilan. Dia terkekeh dan menjawab, tentu saja tidak. Ling Han benar-benar menghibur tamu terhormat saat ini. Oh, kalau begitu saya benar-benar ingin melihat betapa berharganya tamu terhormat ini. Tong Jinyun merasakan amarahnya berkobar. Dia memutuskan secara internal bahwa dia akan mengalahkan tamu terhormat itu bersama dengan Ling Han juga. Tamu terhormat apa? Di matanya, mereka semua adalah sampah. Dia melangkah keluar, dan Long Gaofei secara alami tidak bisa menghentikannya. Dia hanya bisa mengikuti di belakangnya. Peng, Tong Jinyun tidak memberitahu Long Gaofei untuk menunjukkan kamar mana yang menjadi milik Ling Han, melainkan menendang pintu setiap kamar satu demi satu. Di ruang pertama, Wei Bo melihat ke belakang tanpa ekspresi. Di kamar kedua, Qin Henyu melihat ke belakang tanpa ekspresi. Di ruang ketiga, semua orang bisa mendengar percakapan yang dimulai di luar, jadi mereka bersiap dan tidak kehilangan akal karena panik. Namun ketika dia menendang pintu ke kamar ke-6, wajah Ding Xiaochen dipenuhi dengan kebencian. Dia terlalu polos di sini. Dia adalah musuh bebuyutan dengan Ling Han. Namun karena hubungannya dengan Ling Han, dia terlibat. Dia benar-benar terlalu dianiaya di sini. Tapi dia berdoa secara rahasia di dalam hatinya agar Tong Jinyun bisa membunuh Ling Han dengan satu serangan telapak tangan. Hanya ada satu ruangan tersisa. Peng, pintu ke kamar dibuka, mengungkapkan 3 orang yang ada di dalam. Ada 2 pria dan 1 wanita, yang duduk, saling berhadapan, dan saat ini sedang menyeruput teh, dan membicarakan sesuatu. Kalian benar-benar cukup tenang dan tenang. Tong Jinyun mendengus dengan dingin, dan menuntut, tamu yang terhormat ini, berbaliklah dan biarkan aku melihatnya. Chang Sun Liang berbalik saat dia bertanya, dan memandang Tong Jinyun tanpa ekspresi. Es putra suci, Tong Jinyun segera tersentak kaget, ekspresinya berubah-ubah dengan liar. Itu secara praktis beralih dari satu warna ke warna lain secara berurutan, sehingga tidak ada yang bisa membayangkan bahwa wajah manusia sebenarnya bisa memiliki begitu banyak ekspresi, dan mengganti ekspresi dengan kecepatan yang begitu cepat. Chang Sun Liang tersenyum tenang, dan berkata, sekarang kamu telah melihat putra suci ini, apa yang ingin kamu lakukan? Meskipun dia hanya di Genesis Tier, statusnya jelas. Dia adalah permata dari Sekte Bulan Hitam, membawa harapan dari semua tokoh sekte yang kuat. Jika dia terluka, bahkan jika itu adalah goresan kecil di jarinya, itu sudah cukup untuk membuat langit runtuh. Dengan setiap elit di Feeding Soul Tier bergerak keluar, Tong Clan akan langsung dihancurkan, menghilang di halaman sejarah. Saat ini, Tong Jinyun benar-benar dipenuhi dengan penyesalan yang pahit. Bagaimana mungkin dia bisa membayangkan bahwa tamu terhormat ini sebenarnya adalah Chang Sun Liang? Bagaimana mungkin karakter kecil dari kota bintang 1 bisa membuat hubungan dengan putra suci dari Sekte Bulan Hitam? Selain itu, ini adalah Chang Sun Liang sendiri yang secara pribadi mengunjungi Ling Han, dan ini bahkan lebih tak terbayangkan. Saya tidak tahu putra suci ada di sini, dan telah menyebabkan banyak pelanggaran. Mohon maafkan kesalahan saya, putra suci. Tong Jinyun hanya bisa meminta maaf sekarang. Jika Chang Sun Liang benar-benar bertekad untuk berurusan dengan klan Tong, bahkan jika klan Tong adalah anggota Sekte Bulan Hitam, lalu apa? Chang Sun Liang dengan tenang berkata, jika putra suci ini tidak ada di sini, Anda cukup menerobos masuk tanpa reservasi. Tuan Tong, Anda harus memahami bahwa ini adalah wilayah sekte, dan bukan milik pribadi klan Tong Anda. Kata-kata ini diucapkan dengan kasar, menakut-nakuti Tong Jinyun sehingga dia berlutut, tidak lagi peduli tentang kehilangan muka lagi. Jika Chang Sun Liang ingin melakukan penyelidikan mendalam, itu tidak akan menjadi masalah yang hanya melibatkannya, tetapi akan melibatkan seluruh Tong Clan. Maafkan aku, putra suci. Chang Sun Liang tidak menunjukkan kemarahan atau keterkejutan, dan tetap menunjukkan ekspresi yang tenang dan tenang. Menunjukkan besarnya kendali yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan mulia. Karena kaulah yang telah mendobrak pintu tempat ini,
maka akan menjadi tanggung jawabmu untuk memperbaiki semuanya. Tuan Tong, apa kau yakin? Yakin. Kata-kata Tuan Putra Suci berbicara benar. Saya yakin. Tong Jinyun buru-buru menundukkan kepalanya. Ling Han memperhatikan dengan sama. Haruskah dia pergi dan mendapatkan label Putra Suci sendiri sebagai taktik intimidasi? Lanjutkan. Chang Sun Liang melambai mengabaikannya. Tong Jinyun dengan cepat bangkit dari tanah, dan dengan patuh pergi untuk memperbaiki pintu. Melihat lelaki tua itu memperbaiki pintu yang awalnya dia lewati dengan cara yang amatir, semua orang ternganga dan tercengang. Mereka merasa seolah-olah akan menjadi buta. Long Gaofei, sementara itu, diam-diam merasa senang. Anak kecil, bukankah kamu sangat sombong sekarang? Teruskan dan terus bersikap sombong, idiot. Setelah memperbaiki 10 pintu, Tong Jinyun pertama kali meminta maaf kepada Chang Sun Liang lagi, dan baru kemudian dia pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Chang Sun Liang tersenyum, dan berkata, Saudara Ling, saya juga harus pergi. Saya menawarkan Anda selamat sebelumnya karena telah meraih tempat pertama dalam kompetisi ini. Meski masih ada beberapa hari sebelum kompetisi dimulai, hasilnya praktis sudah terjamin. Dia berdiri, namun tiba-tiba terbatuk, dan mengeluarkan seteguk darah hitam. Chapter 1709. Akhirnya menjadi Raja Suci. Ling Han mengerutkan kening, dan bertanya, luka saudara Chang Sun belum pulih? Sebelumnya, rohnya dan Chang Sun Liang telah bertukar pukulan, dan saling menyerang sekali. Ling Han keluar dari situ tanpa cedera, tapi Chang Sun Liang tidak seaneh dia, dan jiwanya menderita luka parah. Cedera seperti itu tidak akan pulih terlalu cepat. Selain itu, sangat sulit menggunakan obat-obatan untuk mengobati luka pada roh. Untungnya, ini adalah alam surgawi, jadi obat-obatan suci adalah hal yang biasa. Dia pasti bisa pulih setelah pulih selama beberapa bulan, dan tidak perlu khawatir itu akan mempengaruhi usahanya ke Severing Mundanepul yang akan berlangsung lebih dari setahun kemudian. Tapi di bulan-bulan berikutnya, kekuatan pertempuran Chang Sun Liang pasti tidak akan bisa mencapai puncaknya. Untungnya, dia sendiri adalah seorang raja tingkat, jadi bahkan jika dia hanya bisa menggunakan setengah dari kecakapan bertarungnya, itu akan cukup untuk mengalahkan semua tingkat kejadian lainnya. Kemampuan pemulihanmu ini benar-benar membuatku iri. Chang Sun Liang menggelengkan kepalanya. Mereka berdua mengalami pemogokan, tetapi melihat betapa energiknya Ling Han sekarang, dia bahkan tidak terlihat seperti terluka sama sekali, bukan? Chang Sun Liang baru saja pergi, dan Ling Han memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dia benar-benar menyentuh ambang pintu menuju terobosan. Manfaat mendiskusikan Dao dengan pihak lain sangat besar, terutama dengan pertempuran puncak yang telah terjadi beberapa hari yang lalu, yang membantunya menyelesaikan sejumlah besar pengalaman. Setelah mencerna pengalaman ini, dia secara alami mengambil langkah terakhir dalam kategori level immortal. Dia menuju ke hutan terpencil untuk menerima kesengsaraan surgawinya. Hong, awan kesusahan yang panjang berkumpul dengan rapat. Kesengsaraan surgawi dari alam surgawi jauh lebih kuat daripada kesengsaraan surgawi dari alam kuno. Batas atasnya mencapai sejauh tingkat raja surgawi. Ling Han tidak berani kurang ajar, dan dengan patuh menanggung tekanan dari kesengsaraan surgawi, dia tidak menyerbu ke kedalaman awan kesengsaraan. Namun, setelah memasuki alam surgawi, kesengsaraan surgawinya menjadi jauh lebih normal karena sebenarnya ada banyak orang aneh seperti dia di alam surgawi. Setengah hari kemudian, dia telah berhasil menahan kesengsaraan surgawi, dan tulang ketuhanannya telah maju ke tingkat lain, mencapai ketinggian logam semu ilahi bintang 1. Kecakapan bertarungnya saat ini masih jauh lebih rendah dari Grand Elder Pesangon pertama. Tetapi jika Grand Elder Pesangon pertama ingin membunuhnya, dia hanya bisa perlahan-lahan menyempurnakannya melalui kekuatan regulasi. Jika dia ingin membunuhnya secara langsung, itu hanya akan berakhir dengan kegagalan total. Sebenarnya tidak ada level puncak ke Genesis Tier. Membentuk lebih dari 10 miliar bintang karena tidak mampu menembus ke tingkat duniawi yang memisahkan. Tidak peduli berapa banyak bintang yang Anda bentuk, Anda tidak akan jauh lebih kuat setelah maju ke tingkat mundane yang putus.
Pada tingkat dunia kecil, pembudidaya terutama berfokus pada kekuatan karena mereka belum dapat menyentuh peraturan. Ketika seseorang telah mencapai alam kuno, kekuatan roh mereka akan meningkat, dan kekuatan roh itu sebenarnya akan membuatnya lebih mudah untuk memahami peraturan. Semakin kuat peraturan yang dipahami seseorang, semakin kuat semangat Anda. Dan pada tingkat celestial, pentingnya peraturan akan jauh melampaui kekuatan. Ini adalah kekuatan celestials yang paling kuat. Jika tubuh fisik dihancurkan, maka dia hanya perlu beralih ke cangkang lain, dan kekuatan bertarungnya tidak akan terlalu terpengaruh. Tentu saja, itu bukan bodi asli, jadi pasti akan ada masalah dalam membiasakannya. Kecakapan pertempuran tidak akan terlalu terpengaruh, tetapi sangat mungkin seseorang akan memotong jalannya untuk kemajuan lebih lanjut di masa depan. Jadi, tidak peduli seberapa rendah tubuh fisik dan garis keturunan seseorang, praktis tidak ada seorang kultivator yang bersedia menyerahkan mereka, beralih ke tubuh lain, dan memulai dari awal lagi. Langkah selanjutnya adalah memutus tingkat duniawi. Ling Han menarik napas dalam-dalam. Dia hanya perlu maju ke tingkat duniawi yang memisahkan, dan dia akan bisa mengklaim label elit di alam surga juga. Itu tidak seperti Genesis Tier, di mana tidak peduli seberapa bagus dia tampil, dia hanya akan dianggap memiliki potensi. Menjadi leluhur duniawi yang putus berarti memiliki umur yang tidak terbatas. Orang harus tahu betapa sulitnya mengambil langkah ini hanya karena satu fakta ini. Di alam surgawi, ada banyak orang suci seperti anjing, dan mereka ada di mana-mana, tetapi untuk leluhur yang memisahkan duniawi, hanya ada beberapa lusin di kota bintang 1, dan bahkan di kota bintang 2. Hanya ada beberapa ribu. Dibandingkan dengan populasi yang sangat besar, jumlah ini sangat kecil. Dan sekarang, siapa yang bisa menjadi tandingan saya dalam Genesis Tier? Ling Han mengelus dagunya. Sayangnya, saya dibatasi oleh tingkat kultivasi saya, dan tidak dapat memahami peraturan tingkat surgawi. Jika tidak, saya akan dapat menuliskan formasi tingkat celestial di tubuh saya, dan bahkan seorang penatua pertama mungkin akan mati di tangan saya. Dia bebas saat ini, jadi Ling Han menuliskan lebih banyak formasi Saint King Tier di dalam tubuhnya, tetapi tidak peduli berapa banyak yang dia tulis, itu tidak berguna. Kecakapan bertempur yang bisa mereka tunjukkan sebenarnya adalah 10.000 dari kecakapan bertarungnya sendiri. Seberapa kuat aku menjadi? Ling Han sendiri linglung. Dia telah menuliskan 999 formasi hebat Saint King Tier di tubuhnya. Tetapi mereka hanya mencapai 1/10.000 dari kecakapan bertarungnya sendiri. Jika Hunyu masih di Genesis Tier, itu akan bagus. Aku akan bisa berdebat dengannya, dan melihat tingkat kecakapan pertempuran seperti apa yang dimiliki putri suci dari sekte tingkat atas. Istana Rock adalah kekuatan tingkat Raja Surgawi, dan Hunyu juga telah bergabung dengan garis keturunan permaisuri kekaisaran sebelumnya serta barang-barang lain-lain. Jadi dia pasti berada di tingkat putra suci dan putri suci tingkat atas. Aku sudah datang ke alam surgawi cukup lama, tapi aku masih tidak tahu apakah Istana Rock ada di alam surgawi timur atau alam surga barat. Betapa gagal saya. Alam surgawi terlalu luas. Bahkan elit tier istana abadi seperti Kaisar Petir dan Api Surgawi hanya berkeliling di wilayah beberapa Raja Surgawi. Tempat-tempat kecil seperti itu hanya 1 atau 2 bintang. Jadi sebenarnya sangat normal baginya untuk tidak tahu di mana Istana Rock adalah. Mungkin setelah aku pergi ke klan Fu, setidaknya aku bisa menemukan di mana Istana Rock berada, gumam Ling Han. Dia kembali ke akomodasi, dan tidak bisa membantu tetapi berdebat dengan permaisuri di Menara Hitam. Hasilnya adalah bahwa permaisuri dipaksa untuk menggunakan semua gerakan pamungkasnya agar mampu menahan serangannya. Dan masalahnya di sini adalah Ling Han tidak menggunakan teknik surgawi sama sekali. Tingkat kekuatan ini benar-benar sedikit dilebih-lebihkan. 2 hari kemudian, kompetisi tim secara resmi dimulai. Di babak pertama, Dark Moon City menarik undian kosong, dan di babak kedua, mereka menarik tim lemah yang peringkatnya di bawah 200 di kompetisi terakhir. Tetap saja, apa bedanya jika itu tim yang kuat atau yang lemah? Mereka maju dengan penuh kemenangan, dan tidak ada tim yang cocok dengan mereka. Perbedaannya terletak pada berapa lama Ling Han ingin tim lawan bertahan. Setelah babak kualifikasi berakhir,
babak final dimulai dan 32 tim seri sekali lagi. Lawan pertama Dark Moon City adalah tim juara dari kompetisi terakhir, tim Double Extreme City yang dipimpin oleh Yuan Xingping. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, mengatakan bahwa perjalanan kota bulan gelap sebagai kuda hitam akan berakhir demikian. Kekuatan Yuan Xingping saat ini pasti akan lebih kuat daripada di kompetisi terakhir sekarang setelah dia menetap selama beberapa ratus tahun. Tapi masalah itu berkembang sedemikian rupa sehingga membuat semua rahang mereka jatuh. Saat kedua tim saling berhadapan, Yuan Xingping justru kalah. Ling Han, aku memang bukan tandinganmu saat ini, tapi pelanggaran dari tier Genesis ke Severing Mundane tier terlalu lebar. Bahkan jika ada perbedaan yang sangat besar di antara kita sekarang, celah ini akan terus menyusut tanpa henti setelah maju ke tingkat duniawi yang memisahkan. Saat itu, aku akan melawanmu. Meskipun Yuan Xingping kalah, dia tidak kehilangan semangat juangnya. Sebaliknya, semangat juangnya berkobar seperti api. Ling Han tertawa keras. Ini adalah jenis semangat kompetitif yang dia sukai. Bahkan jika pertempuran di masa depan tak terhindarkan, hatinya akan tetap dipenuhi dengan rasa hormat. Dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan menunggu dengan penuh harap untuk itu. Kamu sebaiknya bergegas. Saya tidak ingin menunggu 10 juta tahun untuk dapat menantang Anda." Yuan Xingping melambaikan tangan dan memimpin timnya pergi. Jika Ling Han melewatkan pembukaan Severing Mundane Pool kali ini, maka waktu berikutnya adalah 10 juta tahun kemudian. Meskipun masih ada tempat lain di mana dia bisa memutuskan ikatan fana, dia percaya bahwa keajaiban seperti Ling Han pasti akan memilih Severing Mundane Pool, bahkan jika dia harus menunggu 10 juta tahun lagi untuk itu. Ling Han tanpa sadar mengelus dagunya. Mengapa semua orang berpikir bahwa dia tidak akan bisa datang tepat waktu untuk pembukaan Severing Mundane Pool? Chapter 1710. Seorang pengunjung dari 100 Magnificent City. Juara bertahan telah tersingkir begitu saja, menyebabkan keributan muncul di antara massa. Apakah ini curang? Tetapi tidak ada petinggi dari Sekte Bulan Hitam yang secara alami berbagi pemikiran ini. Mereka termasuk di antara mereka yang tahu bahwa Ling Han berhasil melawan Chang Sun Liang sampai seri. Jika kekuatan semacam ini masih tidak mampu menyapu semua lawannya, keadilan apa yang tersisa di dunia ini? Jika Ling Han lemah, itu berarti Chang Sun Liang juga lemah. Di 16 besar, 8 besar, dan 4 besar tidak ada satu tim pun yang bisa menyamai kota bulan gelap. Mereka seperti Bianze yang telah berpartisipasi dalam perjamuan besar di Pulau Awan Surgawi, dan telah bertemu dengan Ling Han sebelumnya, secara otomatis mengaku kalah. Bahkan tidak perlu memulai pertempuran. Ini menyebabkan Mao Suyu dan yang lainnya merasa agak bingung. Di babak kualifikasi, mereka masih mengalami masa-masa sulit dalam kompetisi. Tetapi mengapa sekarang menjadi lancar karena mereka berada di final? Ini sangat aneh. Namun mereka semakin bersemangat karena hanya perlu memenangkan satu pertempuran lagi, dan mereka akan menjadi juara. Juara. Terakhir kali mereka menjadi juara adalah 3 era yang lalu, dan tim bulan gelap yang dipimpin oleh Mao Dai sama-sama tak terkalahkan dan tak tertandingi. Tetapi pada saat itu, Mao Dai setidaknya telah menemukan beberapa yang bisa menandinginya, yang tidak seperti ini. Waktu, di mana semua tim kuat menyerah bahkan tanpa pertempuran. Mereka yang telah bertaruh tidak bisa lagi duduk diam, orang-orang itu jelas curang di sini. Mereka mengajukan keberatan ke rumah judi, dan karena benar-benar ada terlalu banyak orang, itu bahkan mengingatkan atasan dari Sekte Bulan Hitam, dan baru kemudian berita tentang pertempuran di Pulau Awan Surgawi menyebar, dan hanya dengan itu adalah ketidakpuasan massa diredakan. Jadi ternyata, Ling Han sebenarnya sangat kuat. Lawan pertempuran terakhir untuk Ling Han dan timnya adalah Kota Api Biru, tempat Dan Yujing berada. Wanita ini memang kuat. Tanpa Yuan Xingping menghalangi jalannya, tim yang dipimpinnya telah maju melalui kompetisi seperti pisau panas menembus mentega, menerjang sampai ke final. Sayangnya, lawan berikutnya begitu kuat sehingga mereka bisa membuat siapapun putus asa.
ketika babak final diadakan, banyak sekali orang yang datang. Putra suci, Chang Sun Liang, juga datang secara langsung. Mungkin saja dia secara pribadi akan menganugerahkan kepada Ling Han dan timnya hadiah untuk sang juara itu tidak terlalu murah hati, hanya beberapa batu bintang. Yang penting adalah prestise. Tidak banyak orang yang tidak bangga menjadi juara. Bagi pasukan di bawah kekuasaan Sekte Bulan Hitam, Kota Bulan Hitam adalah tanah suci. Perasaan prestasi dan kehormatan bisa memenangkan tempat pertama di tempat ini tidak dapat dijelaskan. Pertandingan dimulai, dan Dan Yujing dengan keras kepala tidak memilih untuk menyerah, melainkan untuk bertarung dengan kekuatan penuhnya. Di bawah kepemimpinannya, tim 10 dari Blue Flame City melepaskan serangan yang luar biasa, tetapi melawan Ling Han, itu tidak banyak berguna, karena dia dengan mudah menekannya tanpa banyak kesulitan. Babak terakhir ini mungkin merupakan pertempuran yang memiliki celah kekuatan terluas antara kedua belah pihak dalam sejarah. Hanya dalam waktu beberapa tarikan napas, pertempuran telah berakhir. Dan seperti yang diharapkan, Chang Sun Liang berdiri. Dia akan memberikan hadiah kepada tim pemenang secara langsung. Sesosok tiba-tiba melesat, seluruh tubuhnya diselimuti oleh peraturan, dan terjalin oleh dao yang hebat. Sekte Master, banyak tokoh kuat berseru kaget. Dan semua orang di Severing Mundane Tier berlutut. Ini adalah Master Sekte Black Moon Sekte, elit jiwa surga. Namun Master Sekte dari Sekte Bulan Hitam tidak terlihat seperti dia memiliki niat untuk memperhatikan mereka sama sekali. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, ekspresinya serius. Semua orang tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepala mereka dan melihat ke langit juga. Tepat sampai setidaknya 1 jam waktu berlalu. Sebuah kapal luar angkasa besar muncul di langit, menghasilkan bayangan raksasa di tanah. Di pucuk pimpinan, sebuah bendera dengan 7 bintang dikibarkan. 100 Magnificent City, seseorang langsung tersentak. Kota 100 Kemegahan, Kota Bintang 2, juga berada di bawah kekuasaan klan Fu. Namun, wilayah Kota Black Moon dan Kota 100 Kemegahan kebetulan berbatasan satu sama lain. Jadi, tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa konflik antara dua kekuatan, dan mereka sangat intens pada saat itu. 100 Magnificent City digenggam di tangan Xiao Clan. Ini adalah kekuatan tipe klan, tidak seperti Sekte Bulan Hitam. Dan sekarang, 100 Magnificent City tiba-tiba mengirimkan kapal luar angkasa seperti itu ke sini. Apakah ini pertanda bahwa akan ada perang besar-besaran yang akan datang? Siu, 2 sosok turun, dan yang memimpin adalah seorang tetua. Dia juga dibungkus dengan kecemerlangan dao yang hebat, dan dia menggendong seorang pemuda di tangan kanannya. Ketika mereka mendarat di tanah, dia akhirnya membebaskan pemuda itu. Tetua itu terkekeh, dan berkata, "Saudara Tai, apa perlunya menjadi begitu agresif, kakek tua dong? Untuk apa kau datang?" Master Sekte dari Sekte Bulan Hitam bertanya dengan dingin. "Oh, seorang anak laki-laki yang tidak terlalu buruk muncul di klan Xiao kita, dan belum pernah bertemu orang yang bisa menandinginya. Saya mendengar bahwa putra suci Sekte Anda juga tidak terlalu lemah, jadi saya membawanya ke sini untuk meminta bimbingan," jawab sesepuh tersenyum. Namanya adalah Xiao Dong, kekuatan super dari Xiao Dong dan elit jiwa surga. Pemuda di sampingnya menggenggam tangannya, dan berkata, "Junior ini adalah Xiao Seng." "Salam, tuanku." Meskipun pengunjung mereka memiliki niat buruk, Master Sekte dari Sekte Bulan Hitam secara alami tidak akan menunjukkan ketidaksenangannya kepada seorang junior ketika seniornya ada di sana. Dia mengangguk, dan berkata, "Anak muda, kamu ingin menantang Chang Sun Liang? Ini hanya sebuah perdebatan, jadi mohon izinkan, tuanku." Xiao Seng melanjutkan. Senyuman muncul di bibirnya, membawa sedikit ejekan. Chang Sun Liang telah terkenal selama bertahun-tahun dan yakin bahwa Xiao Clan tidak menyadari betapa kuatnya dia. Tetapi sekarang mereka benar-benar berani menyerang langsung ke depan pintu mereka, dan itu pasti tidak untuk mencari penghinaan sendiri. Tetapi masalahnya di sini adalah bahwa Chang Sun Liang sudah menjadi seorang super jenius yang tidak akan muncul dalam jutaan dan jutaan tahun. Bisakah Xiao Seng lebih kuat dari dia? Tidak bisa dibayangkan. Mungkin Xiao Seng ini benar-benar sangat kuat,
tapi sama sekali tidak mungkin dia bisa mencapai ketinggian putra suci. Betul sekali. Selama dia mampu menahan beberapa gerakan dari putra suci, dia secara alami akan menjadi terkenal. Betapa liciknya, sebenarnya berencana menggunakan metode semacam ini untuk membangun reputasi dengan cepat. Menurut mereka apakah mudah untuk bertahan dalam beberapa gerakan saat melawan putra suci? Skenario terbaik adalah putra suci mengalahkannya dengan satu gerakan, dan mari kita lihat siapa yang berani datang lagi di masa depan. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat dalam bisikan lembut. Xiao Dong adalah seorang elit jiwa surga, siapa yang berani berseru di depannya? Oh, Master Sekte dari Sekte Bulan Hitam menunjukkan sedikit seringai. Jelas, dia juga berpikir bahwa mereka hanya ingin menggunakan Chang Sun Liang untuk meningkatkan ketenaran mereka sendiri. Dia berbalik untuk melihat Chang Sun Liang, dan berkata, "Lianger, datang dan bertanding dengan teman kecil ini, kalau begitu." "Ya, Master Sekte." Chang Sun Liang setuju dengan hormat, lalu melangkah keluar. Xiao Zheng juga mengambil beberapa langkah ke depan, menghadap langsung ke Chang Sun Liang. Keadaan tidak terlihat terlalu baik. Ekspresi Ling Han muram. Dia tidak seoptimis yang lainnya. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa Xiao Zheng ini sangat kuat, dan sama sekali tidak kalah dengan Chang Sun Liang. Dia tidak bisa benar-benar mengatakan mengapa itu hanya perasaan naluriah. Jika Chang Sun Liang dalam kondisi terbaiknya, maka tidak akan ada banyak masalah. Tapi masalahnya di sini adalah bahwa roh Chang Sun Liang telah terluka, dan dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan tempurnya secara penuh. Kalau begitu, itu akan berbahaya. Namun permaisuri tidak mengambil hati. Satu-satunya orang yang dia pedulikan adalah Ling Han. Mengesampingkan fakta bahwa Chang Sun Liang akan kalah, bahkan jika dia dipukuli sampai mati tepat di depannya, itu tidak akan menggerakkan dia sedikitpun. Namun, karena Ling Han peduli, dia juga menatap Xiao Zheng, mengangguk, dan berkata, orang ini memang tidak kalah dengan Chang Sun Liang, dan dengan keadaan Chang Sun Liang saat ini, tidak mungkin dia menjadi seorang cocok untuknya. Dia bukan tipe orang yang suka bertele-tele dengan kata-katanya, berbicara terus terang apapun yang dia pikirkan. Ling Han mengerutkan kening, tetapi pertempuran ini sudah tidak terhindarkan, karena ini bukan hanya pertempuran untuk menunjukkan siapa yang lebih kuat antara Chang Sun Liang dan Xiao Zheng, tetapi juga bentrokan antara dua kekuatan besar yang mungkin menentukan posisi kedua kekuatan di masa depan. Karena kedua orang ini akan menjadi tokoh terdepan di pasukannya masing-masing, siapapun yang kalah dalam pertempuran, itu akan membawa pengaruh yang bertahan lama pada kekuatan mereka sendiri. Bersambung ke chapter 1711. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.